Dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terlebih dahulu masuk di ruang sidang. Tak lama kemudian, para saksi ikut masuk dalam ruangan tersebut. Saat itulah nampak Susi langsung menghampiri Putri Chandrawati yang duduk di samping kuasa hukumnya. Dari kejauhan, Susi sudah mengelurkan tangannya. Putri Chandrawati pun langsung berdiri menyambut uluran tangan dari Susi. Kemudian keduanya nampak saling berpelukan yang menggambarkan seolah hubungan mereka sangat dekat. Momen tersebut pun berlangsung cukup lama, bahkan Putri memeluk sembari mengelus punggung ART-nya itu. Seusai melepaskan pelukan itu, Putri pun sempat mengusap pipi dari Susi. Tak hanya sampai di situ, Susi juga menghampiri dan mencium tangan Ferdy Sambo. Kemudian Susi kembali ke tempat duduknya dan tertunduk. Sebelumnya, Susi merupakan saksi yang disorot dalam sidang terdakwa Baradae. Pasalnya, ia dituduh menggunakan alat tersebut untuk mendengar arahan terkait kesaksian yang telah diskenario. ART Sambo pun membantah tuduhan tersebut. Pihak jaksa penuntut umum pun telah memastikan Susi tidak menggunakan handsfree dalam persidangan. Hal tersebut telah dipastikan kembali seusai Susi memberikan saksi di persidangan tersebut. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada hari ini Selasa 8 November 2022. 13 saksi akan dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ART Susi kembali dihadirkan dalam sidang tersebut. Sebelumnya Susi menjadi sorotan lantaran ia dicurigai menggunakan alat komunikasi dari telinga atau handsfree. Jaksa menuding Susi menggunakan alat tersebut untuk mendengar arahan terkait kesaksian yang telah diskenario. Pasalnya Susi memberi keterangan yang berbeda dengan apa yang telah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dalam sidang tersebut, Susi pun menjadi sorotan lantaran ia memberikan keterangan yang terbata-bata. Sementara dalam sidang hari ini, Susi kembali dihadirkan. Selain itu, ada pula Sartini, Abdul Somah, Rojia, Kadir yang merupakan ART Sambo. Kemudian ada Ajan Romer dan Dadan yang merupakan ajudan Ferdy Sambo. Lalu Damianus Labakobam atau Damson merupakan Satpam Rumah Saguling dan Marjuki Satpam Komplek. Ada pula Farhan Sabila yakni anggota Polri hingga Leonardo Sambo yakni kakak Ferdy Sambo yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini. Sidang kali ini audio pun dimatikan dengan alasan belum semua saksi hadir. Dalam kasus ini Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Baradae, Bribka RR, dan Kuat Maruf. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya kembali kompak menggunakan pakaian berwarna senada. Setelah bertemu di ruang sidang pun, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati langsung berpelukan. Barada Richard Eliezer alias Baradae meminta majelis hakim untuk menghadirkan saksi dari perusahaan Meta di Indonesia untuk bersaksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pihak Meta diharapkan hadir dalam sidang untuk membongkar isi percakapan WhatsApp milik terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati hingga Brigadir J. Permintaan ini muncul seusai provider PT Excel Axiata dan Telkomsel memberikan call data record atau CDR bukan data percakapan WhatsApp kepada hakim.
Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae, kemudian memohon agar pihak Meta Indonesia dihadirkan untuk bersaksi dalam persidangan. Menanggapi permintaan Roni, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa menyebut akan mempertimbangkan pemanggilan pihak Meta di Indonesia untuk menjadi saksi persidangan. Sebelumnya, Legal Counsel PT Excel Aksiata Victor Kamang dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Baradae, Bribka Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Victor kemudian bersaksi dan menjelaskan soal yang ditangani pihaknya termasuk data percakapan pengguna layanan Excel. Dalam kesempatan ini, Victor menyerahkan beberapa data panggilan kepada penyidik Polri. Victor menjelaskan pihaknya hanya bisa mengecek berdasarkan nomor saja, bukan query nama. Kepada majelis hakim, Victor mengaku kalau yang diserahkan itu berupa file yang dikirim dalam email. Tak hanya itu, hasil sistem yang berisi nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor KK yang sudah di-capture juga turut diserahkan ke penyidik. Tak hanya itu, Victor juga menyampaikan percakapan termasuk soal trafik sinyal dari pengguna termasuk milik Brigadir J, Susi, Kuat Ma'ruf, dan Baradae hingga Putri Chandrawati. Namun untuk percakapan dari aplikasi pesan WhatsApp tidak bisa terekam. Seluruh percakapan antara pihak yang terlibat dengan dominan terjadi di WhatsApp tak bisa diserahkan pihaknya ke penyidik. Dari kesaksian itu, Victor tidak disebutkan ada nama Ferry Sambo menggunakan provider XL. Hal yang senada juga disampaikan oleh Officer Security and Tech Compliance Support PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel Bimantara Jayadi Putro. Ada beberapa nomor yang diserahkan pihaknya ke penyidik, namun tidak ada nomor atas nama pengguna Ferry Sambo. Hanya ada nama Yosua, Putri, Susi, Richard, Ricky, dan juga Kuat Ma'ruf. Dari situ, kata dia, pihaknya langsung mengakses sistem untuk melihat data registrasi dan CDR untuk setelah diserahkan ke penyidik. Bimantara mengatakan CDR hanya merekam panggilan masuk, keluar, dan SMS sama dengan PT Excel Aksiata. Namun apabila ada percakapan di WhatsApp, pihaknya tidak memiliki datanya. Tim kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf sempat disentil oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa saat mempertanyakan kapabilitas saksi Victor Kamang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November. Kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf mulanya mempertanyakan apakah benar Victor Kamang adalah benar seorang legal counsel dari PT Excel Aksiata. Victor Kamang kemudian menjawab bahwa dirinya memang benar seorang legal counsel dari PT Excel Aksiata. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf lantas kembali bertanya kepada Victor terkait anting yang dikenakannya. Menurut kuasa hukum, kapabilitas Victor sebagai legal diragukan karena anting yang digunakan. Hal itu kemudian mengundang teguran dari Hakim Ketua Wahyu Iman. Menurut Wahyu, kuasa hukum tak perlu menanyakan hal yang tidak penting. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf kemudian menjelaskan dirinya meragukan kapabilitas Victor sebagai legal di perusahaan PT Excel Aksiata. Hakim lantas menjelaskan saksi Victor sudah memperkenalkan dan sudah diperiksa BAP seusai kasus yang kini terjadi. Dari situ Victor menegaskan latar belakang pendidikannya sambil melihat ke arah kuasa hukum yang meragukan kapabilitasnya karena menggunakan anting. Victor kemudian menjelaskan dirinya merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan S2 Magister Hukum di kampus yang sama. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf masih meragukan namun kemudian dipotong oleh Hakim Ketua Wahyu Iman. Dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan ini, pihak perusahaan telekomunikasi Legal Counsel PT Excel Aksiata Victor Kamang dihadirkan jaksa penuntut umum. Dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Barada Richard Eliezer alias Baradae, Bribka Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Di sidang tersebut, Victor dihadirkan sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Victor menjelaskan soal apa saja yang ditangani pihaknya termasuk soal data percakapan pengguna layanan Excel. Terkait dengan peristiwa ini, Victor sempat menyerahkan beberapa data panggilan kepada penyidik Polri. Victor mengatakan file tersebut diserahkannya berupa berkas soft file dalam email. Tak hanya itu, hasil sistem yang berisi nomor induk kependudukan atau NIK dan juga nomor KK yang sudah di-capture juga turut diserahkan ke penyidik. Lebih lanjut, pihaknya juga turut menyampaikan beberapa percakapan termasuk soal trafik sinyal dari pengguna tersebut termasuk Brigadir Nofriansyah Yosua dan juga Susi, Kuat Ma'ruf dan juga Barada Richard Eliezer, kemudian juga Putri Chandrawati. Namun untuk percakapan yang dilakukan di aplikasi ketiga dalam hal ini WhatsApp, Victor menyebut kalau hal itu tidak bisa terekam. Oleh karenanya seluruh percakapan antara pihak yang terlibat dengan dominan terjadi di WhatsApp tidak bisa diserahkan pihaknya ke penyidik.
Dari kesaksian Victor itu tidak disebutkan ada nama Ferdy Sambo menggunakan provider XL. Dalam persidangan terungkap Ferdy Sambo tidak melakukan tes swab PCR sebelum kejadian pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah Duren 3 Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan oleh tenaga kesehatan dari Smart Lab Nevi Afrilia yang dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Bribka Riki Rizal, Baradae, dan Kuat Ma'ruf pada Senin 7 November. Saat hakim bertanya mengenai siapa saja yang diswab saat itu, Nevi kemudian menjawab ada 4 orang. Keempat orang tersebut yakni Putri Chandrawati, Susi, kemudian Baradae, dan juga Brigadir J. Hakim kemudian bertanya soal Ferdy Sambo apakah ikut tes PCR di rumah yang terletak di Jalan Saguling. Nevi tegas menjawab Ferdy Sambo tidak ikut tes PCR tersebut. Pernyataan Nevi diperkuat oleh rekan Nevi sesama nakes yakni Isbah Aska Tilawah. Isbah menyatakan Sambo telah menjalani tes PCR pada 7 Juli pagi atau sehari sebelum Brigadir J tewas. Tes tersebut dilakukan bersama ajudannya, Daden Miftahul Haq, sebelum perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah. Isbah mengungkapkan tes tersebut juga bukan dilakukan di rumah Ferdy Sambo, melainkan di Mabes Polri. Sebelumnya dalam skenario yang dirancang, Sambo mengaku saat kejadian baku tembak antara Eliezer atau Baradae dan juga Brigadir J dirinya sedang melakukan tes PCR. Selain itu, Nevi juga menceritakan kronologi dirinya melakukan tes swab PCR di rumah Ferdy Sambo. Dalam kesempatan itu, Novi mengaku dirinya telah datang terlebih dahulu di rumah Ferdy Sambo. Lalu tak lama setelah itu rombongan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati seusai pulang dari Magelang pun tiba di Jakarta. Saat itu ia melihat Putri Chandrawati turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah lewat garasi bersama asistennya Susi, Kuat Ma'ruf, dan juga Brigadir J. Nevi melihat raut wajah Putri dalam kondisi yang lelah di perjalanan. Ia kemudian melakukan tes PCR terhadap 4 orang di garasi. Yang pertama yang dites yakni Putri Chandrawati, kemudian ART Ferdy Sambo, Susi, Brigadir J, lalu Baradae. Nevi mengatakan tak melihat ada kecurigaan saat proses melakukan tes swab PCR. Proses pemeriksaan swab PCR pun juga berjalan normal. Yang sempat diminta oleh Putri yang meminta hasil 3 hingga 6 jam selesai tes swab PCR dalam bentuk pesan WhatsApp. Dalam sidang ini hanya ada 5 saksi yang dihadirkan, jaksa penuntut umum yakni ada petugas swab di Smart Lab yakni Nevi Afrilia, kemudian juga Isbah Aska Tilawah. Yang ketiga yakni driver ambulans Ahmad Syahrul Ramadan, yang keempat legal konsul pada provider PT XL Aksiata Victor Kamang, dan juga provider PT Telekomunikasi Seluler bagian Officer Security and Tech Compliance Support Bimantara Jaya Diputro. Rumah sakit itu nggak langsung ke forensik yang mulia, nggak ke kamar jenazah. Oh, dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Hakim sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J Wahyu Imam Santosa terkejut mendengar pengakuan saksi sopir ambulans yang mengantar jenazah Brigadir J Ahmad Syahrul Ramadan. Pasalnya sopir ambulans tersebut mengaku tidak diizinkan pulang. Ia diminta anggota polisi di rumah sakit Polri untuk menunggu sampai subuh. Dikutip dari tribunnews.com, Ahmad bersaksi untuk terdakwa Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November kemarin. Kepada majelis hakim, Ahmad membeberkan kesaksiannya dalam kasus ini setelah pembunuhan Brigadir J. Ia diminta mengantar jenazah Brigadir J dari rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan hingga Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Awalnya Ahmad mengaku bingung lantaran jenazah Brigadir J tidak dibawa ke ruang jenazah. Justru jenazah Brigadir J dimasukkan ke IGD terlebih dahulu, padahal Brigadir J sudah meninggal dunia dan jasadnya sudah di kantong jenazah. Setibanya di IGD, Ahmad ditanya petugas rumah sakit Polri perihal berapa jumlah korbannya. Ahmad pun bingung dan menjawab hanya 1 korban. Singkat cerita, Ahmad langsung menuju kamar jenazah. Ia lantas diminta seorang anggota provos untuk menurunkan jenazah. Akhirnya Ahmad menaruh jenazah Brigadir J ke troli. Ia kemudian memarkirkan mobil. Saat itu ia sempat meminta izin untuk pulang. Namun, Ahmad tidak diizinkan pulang oleh seorang anggota di rumah sakit Polri. Bahkan dirinya disuruh menunggu sampai subuh. Mendengar pengakuan itu, majelis hakim terkejut lantaran Ahmad mau menunggu sampai subuh. Namun Ahmad menuturkan dirinya diizinkan pulang setelah subuh.
rumah sakit itu nggak langsung ke forensik yang mulia, nggak ke kamar jenazah. Oh, dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Tidak, terus di mana? Ke IGD. Ke IGD? Iya, dan saya bertanya yang sama nemenin saya, Pak izin kok ke IGD dulu? Saya bilang, biasanya kalau saya langsung ke kamar jenazah, ke ruang forensik. Oh saya juga nggak tahu. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjadi jarang bertemu setelah terseret kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka hanya bertemu sesekali saat proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini berlangsung. Sambo dan Putri sering melepas rindu di setiap pertemuan yang tak lama tersebut. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati pertama kali bertemu setelah ditahan, yakni dalam rekonstruksi di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus 2022. Ada sejumlah momen mesra saat keduanya dipertemukan dalam reka adegan. Awalnya Ferdy Sambo sedang duduk pada sebuah sofa di sebuah ruangan. Adegan tersebut merupakan salah satu adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Kemudian Putri Chandrawati datang dan duduk di sebelah Sambo. Keduanya tampak memperagakan sebuah adegan perbincangan. Setelahnya, Sambo tampak memeluk erat sang istri sambil duduk. Sesaat kemudian, Sambo tampak menggenggam walkie-talkie. Dalam kesempatan lain, Putri Chandrawati tampak memegang lengan dan mencium pundak suaminya, Ferdy Sambo. Tepat di depan pagar rumah dinas, Putri terlihat melingkarkan tangan di lengan sang suami. Ferdy Sambo pun merespons dengan memalingkan wajah ke kiri dan berusaha mengasihi Putri dengan menempelkan bagian pipinya sekenanya ke kepala sang istri. Momen mesra lain yang tertangkap kamera yakni saat persidangan pada 1 November 2022. Kemesraan itu ditunjukkan di dalam ruang sidang. Putri mencium tangan Ferdy Sambo dan Sambo merespons dengan mencium kening dan memeluk erat Putri. Dalam sidang pada Selasa 8 November 2022, Sambo dan Putri kembali menunjukkan kemesraan di dalam ruang sidang. Putri kembali mencium tangan sang suami dan disambut dengan pelukan hangat serta ciuman di kening oleh Ferdy Sambo. Para pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan langsung riuh melihat momen romantis tersebut. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada hari ini Selasa 8 November 2022. 13 saksi akan dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ART Susi kembali dihadirkan dalam sidang tersebut. Sebelumnya Susi menjadi sorotan lantaran ia dicurigai menggunakan alat komunikasi dari telinga atau handsfree. Jaksa menuding Susi menggunakan alat tersebut untuk mendengar arahan terkait kesaksian yang telah diskenari disampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dalam sidang tersebut, Susi pun menjadi sorotan lantaran ia memberikan keterangan yang terpatah-patah. Sementara dalam sidang hari ini, Susi kembali dihadirkan. Selain itu, ada pula Sartini, Abdul Somah, Rojia, Kadir yang merupakan ART Sambo. Kemudian ada Ajan Romer dan Dadan yang merupakan ajudan Ferdy Sambo. Lalu Damianus Labak hadirkan dalam persidangan kali ini. Sidang kali ini audio pun dimatikan dengan alasan belum semua saksi hadir. Dalam kasus ini Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Baradae, Bribka RR, dan Kuat Maruf. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya kembali kompak menggunakan pakaian berwarna senada. Setelah bertemu di ruang sidang pun, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati langsung berpelukan. Fakta baru terungkap dalam pengantaran jenazah Brigadir J yang diungkapkan oleh sopir ambulans Ahmad Syahrul Ramadan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November kemarin. Ada anggota Provos Polri yang mengarahkan ambulans membawa jenazah Brigadir J bernama Kombes Susanto atau Santo. Ternyata sosok Kombes Santo juga menghilangkan barang bukti di TKP dalam kasus ini. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, sopir ambulans Syahrul membawa jenazah Brigadir J dari TKP rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3 menuju ke rumah sakit Polri. Dari kesaksiannya, Syahrul mengatakan ia diarahkan oleh petugas Provos Polri mulai dari menangani jenazah Brigadir J hingga membawa jasad almarhum ke RS Polri. Syahrul menuturkan dirinya mengikuti arahan anggota Provos bernama Kombes Santo.
Ia mengaku Kombes Santo mengarahkan mobil ambulans melaju di belakang mobilnya dan mendapatkan pengawalan. Terkait sosoknya, Kombes Susanto merupakan mantan Gakum Roprovos Divisi Propam Polri. Rupanya, ia juga terseret kasus pembunuhan Brigadir J. Kombes Santo disebut menghilangkan barang bukti di TKP. Kombes Susanto atau Santo juga merupakan anak buah Ferdy Sambo. Ia sempat membentak Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit sesaat setelah pembunuhan Brigadir J. Fakta ini dibeberkan oleh AKBP Ridwan Soplanit sendiri. Saat itu ia bersaksi dalam persidangan obstruction of justice atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 3 November lalu. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi meminta majelis hakim kasus pembunuhan Brigadir J agar menghadirkan pihak perwakilan kantor Meta di Indonesia sebagai saksi. Hal ini untuk membongkar isi pesan percakapan WhatsApp atau WA milik terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati hingga Brigadir J. Dikutip dari tribunnews.com, permintaan Roni ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November kemarin. Pihak Meta diminta dihadirkan lantaran sebagai induk perusahaan WhatsApp atau WA. Menanggapi permintaan itu, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa menyebutkan akan mempertimbangkan pemanggilan pihak Meta di Indonesia sebagai saksi. Ia menekankan untuk melakukan pemeriksaan saksi yang sudah dihadirkan terlebih dahulu. Baru bila ada cukup waktu, maka pihak majelis hakim akan menghadirkan pihak Meta. Permintaan pengacara Baradae itu disampaikan setelah mendengar saksi pihak perusahaan Legal Counsel PT XL Axiata Victor Kamang. Pihak provider dari PT XL Axiata dan Telkomsel mengklaim hanya bisa memberikan call data record atau CDR. CDR ini memuat panggilan masuk, keluar, dan SMS. Sehingga pihak provider tidak memiliki data soal percakapan di WA. Penasihat hukum, hal yang tidak penting tidak perlu ditanyakan. Hakim Ketua Sidang Terdakwa Pembunuhan Brigadir J Wahyu Iman Santosa menegur kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf. Teguran itu disampaikan dalam sidang pada Senin 7 November 2022. Teguran tegas itu disampaikan lantaran kuasa hukum meragukan kapabilitas saksi karena mengenakan anting. Saksi yang dihadirkan satu di antaranya merupakan pihak perusahaan telekomunikasi bernama Victor Kamang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf memastikan Victor merupakan legal di perusahaan telekomunikasi tersebut. Lalu kuasa hukum kembali bertanya terkait anting yang digunakan oleh Victor saat menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Namun hakim langsung memotong pertanyaan kuasa hukum. Saat itu sang kuasa hukum hanya meragukan kapabilitas Victor soal dirinya sebagai seorang legal di perusahaan tersebut. Kemudian Victor menceritakan latar belakang pendidikannya sambil melihat ke arah kuasa hukum yang meragukan kapabilitasnya karena mengenakan anting. Setelahnya kuasa hukum Kuat Ma'ruf menegaskan keraguannya dan langsung dipotong hakim. Diketahui sidang untuk Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Baradae digelar hari ini, Senin 7 November 2022 dengan menghadirkan 12 orang saksi. Mas, benar saudara sebagai legal Excel? Iya. Apakah di Excel diperkenankan untuk memakai anting? Ya. Hah? Saudara penasihat hukum, hal yang tidak penting tidak perlu ditanyakan. Maaf yang mulia, saya hanya meragukan kapabilitasnya aja, mulia. Ya, artinya dia sudah mengenalkan dan dia sudah periksa BAP. Silakan tanyakan apa yang ada di keterangannya. Tidak penting itu. Terungkap ekspresi ganjal saat Putri Chandrawati melakukan PCR di rumah pribadinya sebelum Brigadir J tewas. Hal tersebut disampaikan oleh Nevi Afrilia, tenaga kesehatan yang melakukan swab PCR terhadap rombongan Putri. Diketahui rombongan Putri Chandrawati melakukan PCR seusai dari Magelang. Hal tersebut disampaikan oleh Nevi dalam sidang lanjutan atas terdakwa Baradae, Kuat Ma'ruf, dan Bribka RR. Dalam persidangan tersebut, Nevi didatangkan sebagai saksi yang mengaku telah melakukan tes PCR terhadap 4 orang di rumah Saguling. 4 orang itu ialah Putri Chandrawati, Baradae, Brigadir J, dan ART Susi. Nevi mengatakan ia melakukan tes PCR di lorong dekat garasi rumah. Lantas dalam persidangan itu, jaksa mempertanyakan ekspresi Putri saat melakukan PCR. Kemudian Nevi pun mengatakan Putri Chandrawati terlihat seperti orang kelelahan lantaran perjalanan jauh.
Meski begitu, Nevi mengaku tak tahu pasti ekspresi dari Brigadir J. Hal itu dikarenakan Brigadir J menggunakan masker. Namun Nevi pun tak melihat ada tanda-tanda yang janggal dari Brigadir J. Diketahui sebelumnya sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J digelar Senin 7 November 2022. Sidang dengan terdakwa Baradae, Bribka RR, dan Kuat Maruf ini menghadirkan 12 saksi. Mulai dari sopir ambulans, biro jasa CCTV, hingga petugas swab PCR. Tersorot momen ART Susi memeluk Putri Chandrawati seusai sampai di ruang sidang. Diketahui Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada hari ini Selasa 8 November 2022. 13 saksi termasuk Susi akan dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terlebih dahulu masuk di ruang sidang. Tak lama kemudian para saksi ikut masuk dalam ruangan tersebut. Saat itulah nampak Susi langsung menghampiri Putri Chandrawati yang duduk di samping kuasa hukumnya. Dari kejauhan Susi sudah mengelurkan tangannya. Putri Chandrawati pun langsung berdiri menyambut uluran tangan dari Susi. Kemudian keduanya nampak saling berpelukan yang menggambarkan seolah hubungan mereka sangat dekat. Momen tersebut pun berlangsung cukup lama, bahkan Putri memeluk sembari mengelus punggung ART-nya itu. Seusai melepaskan pelukan itu, Putri pun sempat mengusap pipi dari Susi. Tak hanya sampai di situ, Susi juga menghampiri dan mencium tangan Ferdy Sambo. Kemudian Susi kembali ke tempat duduknya dan tertunduk. Sebelumnya Susi merupakan saksi yang disorot dalam sidang terdakwa Baradae. Pasalnya ia dituduh menggunakan alat tersebut untuk mendengar arahan terkait kesaksian yang telah diskenario. ART Sambo pun membantah tuduhan tersebut. Pihak jaksa penuntut umum pun telah memastikan Susi tidak menggunakan handsfree dalam persidangan. Hal tersebut telah dipastikan kembali seusai Susi memberikan saksi di persidangan tersebut. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada hari ini Selasa 8 November 2022. 13 saksi akan dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ART Susi kembali dihadirkan dalam sidang tersebut. Sebelumnya Susi menjadi sorotan lantaran ia dicurigai menggunakan alat komunikasi dari telinga atau handsfree. Jaksa menuding Susi menggunakan alat tersebut untuk mendengar arahan terkait kesaksian yang telah diskenario. Pasalnya Susi memberi keterangan yang berbeda dengan apa yang telah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dalam sidang tersebut, Susi pun menjadi sorotan lantaran ia memberikan keterangan yang terbata-bata. Sementara dalam sidang hari ini, Susi kembali dihadirkan. Selain itu, ada pula Sartini, Abdul Somah, Rojia, Kadir yang merupakan ART Sambo. Kemudian ada Ajan Romer dan Dadan yang merupakan ajudan Ferdy Sambo. Lalu Damianus Labakobam atau Damson merupakan Satpam Rumah Saguling dan Marjuki Satpam Komplek. Ada pula Farhan Sabila yakni anggota Polri hingga Leonardo Sambo yakni kakak Ferdy Sambo yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini. Sidang kali ini audio pun dimatikan dengan alasan belum semua saksi hadir. Dalam kasus ini Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Baradae
Bribka RR dan Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya kembali kompak menggunakan pakaian berwarna senada. Setelah bertemu di ruang sidang pun, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati langsung berpelukan. Barada Richard Eliezer alias Baradae meminta majelis hakim untuk menghadirkan saksi dari perusahaan Meta di Indonesia untuk bersaksi dalam sidang Kota Barat alias Brigadir J. Pihak Meta diharapkan hadir dalam sidang untuk membongkar isi percakapan WhatsApp milik terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati hingga Brigadir J. Permintaan ini muncul seusai provider PT XL Axiata dan Telkomsel memberikan call data record atau CDR bukan data percakapan WhatsApp kepada hakim. Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae, kemudian memohon agar pihak Meta Indonesia dihadirkan untuk bersaksi dalam persidangan. Menanggapi permintaan Roni, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa menyebut akan mempertimbangkan pemanggilan pihak Meta di Indonesia untuk menjadi saksi persidangan. Sebelumnya, Legal Counsel PT XL Axiata Victor Kamang dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Baradae, Bribka Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Victor kemudian bersaksi dan menjelaskan soal yang ditangani pihaknya termasuk data percakapan pengguna layanan XL. Dalam kesempatan ini, Victor menyerahkan beberapa data panggilan kepada penyidik Polri. Victor menjelaskan pihaknya hanya bisa mengecek berdasarkan nomor saja, bukan query nama. Kepada majelis hakim, Victor mengaku kalau yang diserahkan itu berupa file yang dikirim dalam email. Tak hanya itu, hasil sistem yang berisi nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor KK yang sudah di-capture juga turut diserahkan ke penyidik. Tak hanya itu, Victor juga menyampaikan percakapan termasuk soal traffic sinyal dari pengguna termasuk milik Brigadir J, Susi, Kuat Ma'ruf, dan Baradae hingga Putri Chandrawati. Namun untuk percakapan dari aplikasi pesan WhatsApp tidak bisa terekam. Seluruh percakapan antara pihak yang terlibat dengan dominan terjadi di WhatsApp tak bisa diserahkan pihaknya ke penyidik. Dari kesaksian itu, Victor tidak disebutkan ada nama Ferdy Sambo menggunakan provider XL. Hal yang senada juga disampaikan oleh Officer Security and Tech Compliance Support PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel Bimantara Jayadi Putro. Ada beberapa nomor yang diserahkan pihaknya ke penyidik, namun tidak ada nomor atas nama pengguna Ferdy Sambo. Hanya ada nama Yosua, Putri, Susi, Richard, Riki, dan juga Kuat Ma'ruf. Dari situ, kata dia, pihaknya langsung mengakses sistem untuk melihat data registrasi dan CDR untuk setelah diserahkan ke penyidik. Bimantara mengatakan CDR hanya merekam panggilan masuk, keluar, dan SMS sama dengan PT XL Axiata. Namun apabila ada percakapan di WhatsApp, pihaknya tidak memiliki datanya. Tim kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf sempat disentil oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa saat mempertanyakan kapabilitas saksi Victor Kamang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November. Kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf mulanya mempertanyakan apakah benar Victor Kamang adalah benar seorang legal counsel dari PT XL Axiata. Victor Kamang kemudian menjawab bahwa dirinya memang benar seorang legal counsel dari PT XL Axiata. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf lantas kembali bertanya kepada Victor terkait anting yang dikenakannya. Menurut kuasa hukum, kapabilitas Victor sebagai legal diragukan karena anting yang digunakan. Hal itu kemudian mengundang teguran dari Hakim Ketua Wahyu Iman. Menurut Wahyu, kuasa hukum tak perlu menanyakan hal yang tidak penting. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf kemudian menjelaskan dirinya meragukan kapabilitas Victor sebagai legal di perusahaan PT XL Axiata. Hakim lantas menjelaskan saksi Victor sudah memperkenalkan dan sudah diperiksa BAP seusai kasus yang kini terjadi. Dari situ Victor menegaskan latar belakang pendidikannya sambil melihat ke arah kuasa hukum yang meragukan kapabilitasnya karena menggunakan anting. Victor kemudian menjelaskan dirinya merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan S2 Magister Hukum di kampus yang sama. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf masih meragukan namun kemudian dipotong oleh Hakim Ketua Wahyu Iman. Dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan ini, pihak perusahaan telekomunikasi Legal Counsel PT XL Axiata Victor Kamang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Barada Richard Eliezer alias Baradae, Bribka Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Di sidang tersebut, Victor dihadirkan sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Victor menjelaskan soal apa saja yang ditangani pihaknya termasuk soal data percakapan pengguna layanan XL. Terkait dengan peristiwa ini, Victor sempat menyerahkan beberapa data panggilan kepada penyidik Polri.
Victor mengatakan file tersebut diserahkannya berupa berkas soft file dalam email. Tak hanya itu, hasil sistem yang berisi nomor induk kependudukan atau NIK dan juga nomor KK yang sudah di-capture juga turut diserahkan ke penyidik. Lebih lanjut, pihaknya juga turut menyampaikan beberapa percakapan termasuk soal traffic sinyal dari pengguna tersebut termasuk Brigadir Nofriansyah Yosua dan juga Susi, Kuat Ma'ruf dan juga Barada Richard Eliezer, kemudian juga Putri Chandrawati. Namun untuk percakapan yang dilakukan di aplikasi ketiga dalam hal ini WhatsApp, Victor menyebut kalau hal itu tidak bisa terekam. Oleh karenanya seluruh percakapan antara pihak yang terlibat dengan dominan terjadi di WhatsApp tidak bisa diserahkan pihaknya ke penyidik. Dari kesaksian, Victor itu tidak disebutkan ada nama Ferdi Sambo menggunakan provider XL. Dalam persidangan terungkap Ferdi Sambo tidak melakukan tes swab PCR sebelum kejadian pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah Duren 3 Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan oleh tenaga kesehatan dari Smart Lab Nevi Afrilia yang dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Bribka Riki Rizal, Baradae, dan Kuat Ma'ruf pada Senin 7 November. Saat hakim bertanya mengenai siapa saja yang diswab saat itu, Nevi kemudian menjawab ada 4 orang. Keempat orang tersebut yakni Putri Chandrawati, Susi, kemudian Baradae, dan juga Brigadir J. Hakim kemudian bertanya soal Ferdi Sambo apakah ikut tes PCR di rumah yang terletak di Jalan Saguling. Nevi tegas menjawab Ferdi Sambo tidak ikut tes PCR tersebut. Pernyataan Nevi diperkuat oleh rekan Nevi sesama nakes yakni Isbah Aska Tilawah. Isbah menyatakan Sambo telah menjalani tes PCR pada 7 Juli pagi atau sehari sebelum Brigadir J tewas. Tes tersebut dilakukan bersama ajudannya, Daden Miftahul Haq, sebelum perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah. Isbah mengungkapkan tes tersebut juga bukan dilakukan di rumah Ferdi Sambo, melainkan di Mabes Polri. Sebelumnya dalam skenario yang dirancang, Sambo mengaku saat kejadian baku tembak antara Eliezer atau Baradae dan juga Brigadir J dirinya sedang melakukan tes PCR. Selain itu, Nevi juga menceritakan kronologi dirinya melakukan tes swab PCR di rumah Ferdi Sambo. Dalam kesempatan itu, Novi mengaku dirinya telah datang terlebih dahulu di rumah Ferdi Sambo. Lalu tak lama setelah itu rombongan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati seusai pulang dari Magelang pun tiba di Jakarta. Saat itu ia melihat Putri Chandrawati turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah lewat garasi bersama asistennya Susi, Kuat Ma'ruf, dan juga Brigadir J. Nevi melihat raut wajah Putri dalam kondisi yang lelah di perjalanan. Ia kemudian melakukan tes PCR terhadap 4 orang di garasi. Yang pertama yang dites yakni Putri Chandrawati, kemudian ART Ferdi Sambo, Susi, Brigadir J, lalu Baradae. Nevi mengatakan tak melihat ada kecurigaan saat proses melakukan tes swab PCR. Proses pemeriksaan swab PCR pun juga berjalan normal. Yang sempat diminta oleh Putri yang meminta hasil 3 hingga 6 jam selesai tes swab PCR dalam bentuk pesan WhatsApp. Dalam sidang ini hanya ada 5 saksi yang dihadirkan, jaksa penuntut umum yakni ada petugas swab di Smart Lab yakni Nevi Afrilia, kemudian juga Isbah Aska Tilawah. Yang ketiga yakni driver ambulans Ahmad Syahrul Ramadan, yang keempat legal konsul pada provider PT XL Axiata Victor Kamang, dan juga provider PT Telekomunikasi Seluler bagian Officer Security and Tech Compliance Support Bimantara Jaya Diputro. Rumah sakit itu nggak langsung ke forensik yang mulia, nggak ke kamar jenazah. Oh, dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Hakim sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J Wahyu Imam Santosa terkejut mendengar pengakuan saksi sopir ambulans yang mengantar jenazah Brigadir J Ahmad Syahrul Ramadan. Pasalnya sopir ambulans tersebut mengaku tidak diizinkan pulang. Ia diminta anggota polisi di rumah sakit Polri untuk menunggu sampai subuh. Dikutip dari tribunnews.com, Ahmad bersaksi untuk terdakwa Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November kemarin. Kepada majelis hakim, Ahmad membeberkan kesaksiannya dalam kasus ini setelah pembunuhan Brigadir J. Ia diminta mengantar jenazah Brigadir J dari rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan hingga Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Awalnya Ahmad mengaku bingung lantaran jenazah Brigadir J tidak dibawa ke ruang jenazah. Justru jenazah Brigadir J dimasukkan ke IGD terlebih dahulu, padahal Brigadir J sudah meninggal dunia dan jasadnya sudah di kantong jenazah.
Setibanya di IGD, Ahmad ditanya petugas rumah sakit Polri perihal berapa jumlah korbannya. Ahmad pun bingung dan menjawab hanya satu korban. Singkat cerita, Ahmad langsung menuju kamar jenazah. Ia lantas diminta seorang anggota Provos untuk menurunkan jenazah. Akhirnya Ahmad menaruh jenazah Brigadir J ke troli. Ia kemudian memarkirkan mobil. Saat itu ia sempat meminta izin untuk pulang, namun Ahmad tidak diizinkan pulang oleh seorang anggota di rumah sakit Polri. Bahkan dirinya disuruh menunggu sampai subuh. Mendengar pengakuan itu, majelis hakim terkejut lantaran Ahmad mau menunggu sampai subuh. Namun Ahmad menuturkan dirinya diizinkan pulang setelah subuh. Rumah sakit itu nggak langsung ke forensik yang mulia, nggak ke kamar jenazah. Oh, dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Tidak, terus di mana? Ke IGD. Ke IGD? Iya, dan saya bertanya yang sama nemenin saya, Pak izin kok ke IGD dulu? Saya bilang, biasanya kalau saya langsung ke kamar jenazah, ke ruang forensik. Oh, saya juga nggak tahu. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menjadi jarang bertemu setelah terseret kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka hanya bertemu sesekali saat proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini berlangsung. Sambo dan Putri sering melepas rindu di setiap pertemuan yang tak lama tersebut. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pertama kali bertemu setelah ditahan, yakni dalam rekonstruksi di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus 2022. Ada sejumlah momen mesra saat keduanya dipertemukan dalam reka adegan. Awalnya Ferdi Sambo sedang duduk pada sebuah sofa di sebuah ruangan. Adegan tersebut merupakan salah satu adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Kemudian Putri Chandrawati datang dan duduk di sebelah Sambo. Keduanya tampak memperagakan sebuah adegan perbincangan. Setelahnya, Sambo tampak memeluk erat sang istri sambil duduk. Sesaat kemudian, Sambo tampak menggenggam walkie-talkie. Dalam kesempatan lain, Putri Chandrawati tampak memegang lengan dan mencium pundak suaminya, Ferdi Sambo. Tepat di depan pagar rumah dinas, Putri terlihat melingkarkan tangan di lengan sang suami. Ferdi Sambo pun merespons dengan memalingkan wajah ke kiri dan berusaha mengasihi Putri dengan menempelkan bagian pipinya sekenanya ke kepala sang istri. Momen mesra lain yang tertangkap kamera yakni saat persidangan pada 1 November 2022. Kemesraan itu ditunjukkan di dalam ruang sidang. Putri mencium tangan Ferdi Sambo dan Sambo merespons dengan mencium kening dan memeluk erat Putri. Dalam sidang pada Selasa 8 November 2022, Sambo dan Putri kembali menunjukkan kemesraan di dalam ruang sidang. Putri kembali mencium tangan sang suami dan disambut dengan pelukan hangat serta ciuman di kening oleh Ferdi Sambo. Para pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan langsung riuh melihat momen romantis tersebut. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada hari ini Selasa 8 November 2022. 13 saksi akan dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ART Susi kembali dihadirkan dalam sidang tersebut. Sebelumnya Susi menjadi sorotan lantaran ia dicurigai menggunakan alat komunikasi dari telinga atau handsfree. Jaksa menuding Susi menggunakan alat tersebut untuk mendengar arahan terkait kesaksian yang telah diskenario. Pasalnya Susi memberi keterangan yang berbeda dengan apa yang telah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dalam sidang tersebut, Susi pun menjadi sorotan lantaran ia memberikan keterangan yang terpatah-patah. Sementara dalam sidang hari ini, Susi kembali dihadirkan. Selain itu, ada pula Sartini, Abdul Somah, Rojia, Kadir yang merupakan ART Sambo. Kemudian ada Ajan Romer dan Dadan yang merupakan ajudan Ferdi Sambo. Lalu Damianus Labakobam atau Damson merupakan Satpam Rumah Saguling dan Marjuki Satpam Komplek. Ada pula Farhan Sabila yakni anggota Polri hingga Leonardo Sambo yakni kakak Ferdi Sambo yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini. Sidang kali ini audio pun dimatikan dengan alasan belum semua saksi hadir. Dalam kasus ini Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya kembali kompak menggunakan pakaian berwarna senada. Setelah bertemu di ruang sidang pun, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati langsung berpelukan.
Fakta baru terungkap dalam pengantaran jenazah Brigadir J yang diungkapkan oleh sopir ambulans Ahmad Syahrul Ramadan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November kemarin. Ada anggota Provos Polri yang mengarahkan ambulans membawa jenazah Brigadir J bernama Kombes Susanto atau Santo. Ternyata sosok Kombes Santo juga menghilangkan barang bukti di TKP dalam kasus ini. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, sopir ambulans Syahrul membawa jenazah Brigadir J dari TKP rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3 menuju ke rumah sakit Polri. Dari kesaksiannya, Syahrul mengatakan ia diarahkan oleh petugas Provos Polri mulai dari menangani jenazah Brigadir J hingga membawa jasad almarhum ke RS Polri. Syahrul menuturkan dirinya mengikuti arahan anggota Provos bernama Kombes Santo. Ia mengaku Kombes Santo mengarahkan mobil ambulans melaju di belakang mobilnya dan mendapatkan pengawalan. Terkait sosoknya, Kombes Susanto merupakan mantan Gakumro Provos Divisi Propam Polri. Rupanya, ia juga terseret kasus pembunuhan Brigadir J. Kombes Santo disebut menghilangkan barang bukti di TKP. Kombes Susanto atau Santo juga merupakan anak buah Ferdy Sambo. Ia sempat membentak Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit sesaat setelah pembunuhan Brigadir J. Fakta ini dibeberkan oleh AKBP Ridwan Soplanit sendiri. Saat itu ia bersaksi dalam persidangan obstruction of justice atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 3 November lalu. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi meminta majelis hakim kasus pembunuhan Brigadir J agar menghadirkan pihak perwakilan kantor Meta di Indonesia sebagai saksi. Hal ini untuk membongkar isi pesan percakapan WhatsApp atau WA milik terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati hingga Brigadir J. Dikutip dari tribunnews.com, permintaan Roni ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November kemarin. Pihak Meta diminta dihadirkan lantaran sebagai induk perusahaan WhatsApp atau WA. Menanggapi permintaan itu, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa menyebutkan akan mempertimbangkan pemanggilan pihak Meta di Indonesia sebagai saksi. Ia menekankan untuk melakukan pemeriksaan saksi yang sudah dihadirkan terlebih dahulu, baru bila ada cukup waktu, maka pihak majelis hakim akan menghadirkan pihak Meta. Permintaan pengacara Baradae itu disampaikan setelah mendengar saksi pihak perusahaan telekomunikasi Legal Counsel PT XL Axiata Victor Kamang. Pihak provider dari PT XL Axiata dan Telkomsel mengklaim hanya bisa memberikan call data record atau CDR. CDR ini memuat panggilan masuk, keluar, dan SMS. Sehingga pihak provider tidak memiliki data soal percakapan di WA. Penasihat hukum, hal yang tidak penting tidak perlu ditanyakan. Hakim Ketua Sidang Terdakwa Pembunuhan Brigadir J Wahyu Iman Santosa menegur kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf. Teguran itu disampaikan dalam sidang pada Senin 7 November 2022. Teguran tegas itu disampaikan lantaran kuasa hukum meragukan kapabilitas saksi karena mengenakan anting. Saksi yang dihadirkan satu di antaranya merupakan pihak perusahaan telekomunikasi bernama Victor Kamang. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf memastikan Victor merupakan legal di perusahaan telekomunikasi tersebut. Lalu kuasa hukum kembali bertanya terkait anting yang digunakan oleh Victor saat menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Namun hakim langsung memotong pertanyaan kuasa hukum. Saat itu sang kuasa hukum hanya meragukan kapabilitas Victor soal dirinya sebagai seorang legal di perusahaan tersebut. Kemudian Victor menceritakan latar belakang pendidikannya sambil melihat ke arah kuasa hukum yang meragukan kapabilitasnya karena mengenakan anting. Setelahnya kuasa hukum Kuat Ma'ruf menegaskan keraguannya dan langsung dipotong hakim. Diketahui sidang untuk Bribka RR, Kuat Ma'ruf dan Baradae digelar hari ini Senin 7 November 2022 dengan menghadirkan 12 orang saksi. Mas, benar saudara sebagai legal Excel? Iya. Apakah di Excel diperkenankan untuk memakai anting?
Saudara penasihat hukum, hal yang tidak penting tidak perlu ditanyakan. Maaf Yang Mulia, saya hanya meragukan kapabilitasnya aja, Mulia. Ya, artinya dia sudah mengenalkan dan dia sudah periksa BAP. Silakan tanyakan apa yang ada di keterangannya. Tidak penting itu. Terungkap ekspresi ganjal saat Putri Chandrawati melakukan PCR di rumah pribadinya sebelum Brigadir J tewas. Hal tersebut disampaikan oleh Nevi Afrilia, tenaga kesehatan yang melakukan swab PCR terhadap rombongan Putri. Diketahui rombongan Putri Chandrawati melakukan PCR seusai dari Magelang. Hal tersebut disampaikan oleh Nevi dalam sidang lanjutan atas terdakwa Baradae, Kuat Maruf, dan Bribka RR. Dalam persidangan tersebut, Nevi didatangkan sebagai saksi yang mengaku telah melakukan tes PCR terhadap 4 orang di rumah Saguling. 4 orang itu ialah Putri Chandrawati, Baradae, Brigadir J, dan ART Susi. Nevi mengatakan ia melakukan tes PCR di lorong dekat garasi rumah. Lantas dalam persidangan itu, jaksa mempertanyakan ekspresi Putri saat melakukan PCR. Kemudian Nevi pun mengatakan Putri Chandrawati terlihat seperti orang kelelahan lantaran perjalanan jauh. Meski begitu, Nevi mengaku tak tahu pasti ekspresi dari Brigadir J. Hal itu dikarenakan Brigadir J menggunakan masker. Namun Nevi pun tak melihat ada tanda-tanda yang janggal dari Brigadir J. Diketahui sebelumnya sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J digelar Senin 7 November 2022. Sidang dengan terdakwa Baradae, Bribka RR, dan Kuat Maruf ini menghadirkan 12 saksi. Mulai dari sopir ambulans, biro jasa CCTV, hingga petugas swab PCR. Tersorot momen ART Susi memeluk Putri Chandrawati seusai sampai di ruang sidang. Diketahui Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada hari ini Selasa 8 November 2022. 13 saksi termasuk Susi akan dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terlebih dahulu masuk di ruang sidang. Tak lama kemudian para saksi ikut masuk dalam ruangan tersebut. Saat itulah nampak Susi langsung menghampiri Putri Chandrawati yang duduk di samping kuasa hukumnya. Dari kejauhan Susi sudah mengelurkan tangannya. Putri Chandrawati pun langsung berdiri menyambut uluran tangan dari Susi. Kemudian keduanya nampak saling berpelukan yang menggambarkan seolah hubungan mereka sangat dekat. Momen tersebut pun berlangsung cukup lama, bahkan Putri memeluk sembari mengelus punggung ART-nya itu. Seusai melepaskan pelukan itu, Putri pun sempat mengusap pipi dari Susi. Tak hanya sampai di situ, Susi juga menghampiri dan mencium tangan Ferdy Sambo. Kemudian Susi kembali ke tempat duduknya dan tertunduk. Sebelumnya Susi merupakan saksi yang disorot dalam sidang terdakwa Baradae. Pasalnya ia dituduh menggunakan alat tersebut untuk mendengar arahan terkait kesaksian yang telah diskenario. ART Sambo pun membantah tuduhan tersebut. Pihak jaksa penuntut umum pun telah memastikan Susi tidak menggunakan handsfree dalam persidangan. Hal tersebut telah dipastikan kembali seusai Susi memberikan saksi di persidangan tersebut. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada hari ini Selasa 8 November 2022. 13 saksi akan dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
ART Susi kembali dihadirkan dalam sidang tersebut. Sebelumnya Susi menjadi sorotan lantaran ia dicurigai menggunakan alat komunikasi dari telinga atau handsfree. Jaksa menuding Susi menggunakan alat tersebut untuk mendengar arahan terkait kesaksian yang telah diskenario. Pasalnya Susi memberi keterangan yang berbeda dengan apa yang telah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dalam sidang tersebut, Susi pun menjadi sorotan lantaran ia memberikan keterangan yang terbata-bata. Sementara dalam sidang hari ini, Susi kembali dihadirkan. Selain itu, ada pula Sartini, Abdul Somah, Rojia, Kadir yang merupakan ART Sambo. Kemudian ada Ajan Romer dan Dadan yang merupakan ajudan Verdi Sambo. Lalu Damianus Labakobam atau Damson merupakan Satpam Rumah Saguling dan Marjuki Satpam Komplek. Ada pula Farhan Sabila yakni anggota Polri hingga Leonardo Sambo yakni kakak Verdi Sambo yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini. Sidang kali ini audio pun dimatikan dengan alasan belum semua saksi hadir. Dalam kasus ini Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Verdi Sambo dan Putri Chandrawati telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya kembali kompak menggunakan pakaian berwarna senada. Setelah bertemu di ruang sidang pun, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati langsung berpelukan. Barada Richard Eliezer alias Baradae meminta majelis hakim untuk menghadirkan saksi dari perusahaan Meta di Indonesia untuk bersaksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pihak Meta diharapkan hadir dalam sidang untuk membongkar isi percakapan WhatsApp milik terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati hingga Brigadir J. Permintaan ini muncul seusai provider PT Excel Axiata dan Telkomsel memberikan call data record atau CDR bukan data percakapan WhatsApp kepada hakim. Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae, kemudian memohon agar pihak Meta Indonesia dihadirkan untuk bersaksi dalam persidangan. Menanggapi permintaan Roni, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa menyebut akan mempertimbangkan pemanggilan pihak Meta di Indonesia untuk menjadi saksi persidangan. Sebelumnya, Legal Counsel PT Excel Axiata Victor Kamang dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Baradae, Bribka Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Victor kemudian bersaksi dan menjelaskan soal yang ditangani pihaknya termasuk data percakapan pengguna layanan Excel. Dalam kesempatan ini, Victor menyerahkan beberapa data panggilan kepada penyidik Polri. Victor menjelaskan pihaknya hanya bisa mengecek berdasarkan nomor saja, bukan query nama. Kepada majelis hakim, Victor mengaku kalau yang diserahkan itu berupa file yang dikirim dalam email. Tak hanya itu, hasil sistem yang berisi nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor KK yang sudah di-capture juga turut diserahkan ke penyidik. Tak hanya itu, Victor juga menyampaikan percakapan termasuk soal traffic sinyal dari pengguna termasuk milik Brigadir J, Susi, Kuat Ma'ruf, dan Baradae hingga Putri Chandrawati. Namun untuk percakapan dari aplikasi pesan WhatsApp tidak bisa terekam. Seluruh percakapan antara pihak yang terlibat dengan dominan terjadi di WhatsApp tak bisa diserahkan pihaknya ke penyidik. Dari kesaksian itu, Victor tidak disebutkan ada nama Verdi Sambo menggunakan provider XL. Hal yang senada juga disampaikan oleh Officer Security and Tech Compliance Support PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel Bimantara Jayadi Putro. Ada beberapa nomor yang diserahkan pihaknya ke penyidik, namun tidak ada nomor atas nama pengguna Verdi Sambo. Hanya ada nama Yosua, Putri, Susi, Richard, Riki, dan juga Kuat Ma'ruf. Dari situ, kata dia, pihaknya langsung mengakses sistem untuk melihat data registrasi dan CDR untuk setelah diserahkan ke penyidik. Bimantara mengatakan CDR hanya merekam panggilan masuk, keluar, dan SMS sama dengan PT Excel Axiata. Namun apabila ada percakapan di WhatsApp, pihaknya tidak memiliki datanya. Tim kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf sempat disentil oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa saat mempertanyakan kapabilitas saksi Victor Kamang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November. Kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf mulanya mempertanyakan apakah benar Victor Kamang adalah benar seorang legal counsel dari PT Excel Axiata. Victor Kamang kemudian menjawab bahwa dirinya memang benar seorang legal counsel dari PT Excel Axiata. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf lantas kembali bertanya kepada Victor terkait anting yang dikenakannya. Menurut kuasa hukum, kapabilitas Victor sebagai legal diragukan karena anting yang digunakan. Hal itu kemudian mengundang teguran dari Hakim Ketua Wahyu Iman.
Menurut Wahyu, kuasa hukum tak perlu menanyakan hal yang tidak penting. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf kemudian menjelaskan dirinya meragukan kapabilitas Victor sebagai legal di perusahaan PT Excel Axiata. Hakim lantas menjelaskan saksi Victor sudah memperkenalkan dan sudah diperiksa BAP seusai kasus yang kini terjadi. Dari situ Victor menegaskan latar belakang pendidikannya sambil melihat ke arah kuasa hukum yang meragukan kapabilitasnya karena menggunakan anting. Victor kemudian menjelaskan dirinya merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan S2 Magister Hukum di kampus yang sama. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf masih meragukan namun kemudian dipotong oleh Hakim Ketua Wahyu Iman. Dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan ini, pihak perusahaan telekomunikasi Legal Counsel PT Excel Axiata Victor Kamang dihadirkan jaksa penuntut umum. Dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Barada Richard Eliezer alias Baradae, Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Di sidang tersebut, Victor dihadirkan sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Victor menjelaskan soal apa saja yang ditangani pihaknya termasuk soal data percakapan pengguna layanan Excel. Terkait dengan peristiwa ini, Victor sempat menyerahkan beberapa data panggilan kepada penyidik Polri. Victor mengatakan file tersebut diserahkannya berupa berkas soft file dalam email. Tak hanya itu, hasil sistem yang berisi nomor induk kependudukan atau NIK dan juga nomor KK yang sudah di-capture juga turut diserahkan ke penyidik. Lebih lanjut, pihaknya juga turut menyampaikan beberapa percakapan termasuk soal traffic sinyal dari pengguna tersebut termasuk Brigadir Nofriansyah Yosua dan juga Susi, Kuat Ma'ruf dan juga Barada Richard Eliezer, kemudian juga Putri Chandrawati. Namun untuk percakapan yang dilakukan di aplikasi ketiga dalam hal ini WhatsApp, Victor menyebut kalau hal itu tidak bisa terekam. Oleh karenanya seluruh percakapan antara pihak yang terlibat dengan dominan terjadi di WhatsApp tidak bisa diserahkan pihaknya ke penyidik. Dari kesaksian, Victor itu tidak disebutkan ada nama Ferdi Sambo menggunakan provider XL. Dalam persidangan terungkap Ferdi Sambo tidak melakukan tes swab PCR sebelum kejadian pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah Duren 3 Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan oleh tenaga kesehatan dari Smart Collab Nevi Afrilia yang dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Bribka Riki Rizal, Baradae, dan Kuat Ma'ruf pada Senin 7 November. Saat hakim bertanya mengenai siapa saja yang diswab saat itu, Nevi kemudian menjawab ada 4 orang. Keempat orang tersebut yakni Putri Chandrawati, Susi, kemudian Baradae, dan juga Brigadir J. Hakim kemudian bertanya soal Ferdi Sambo apakah ikut tes PCR di rumah yang terletak di Jalan Saguling. Nevi tegas menjawab Ferdi Sambo tidak ikut tes PCR tersebut. Pernyataan Nevi diperkuat oleh rekan Nevi sesama nakes yakni Isbah Aska Tilawah. Isbah menyatakan Sambo telah menjalani tes PCR pada 7 Juli pagi atau sehari sebelum Brigadir J tewas. Tes tersebut dilakukan bersama ajudannya, Daden Miftahul Haq, sebelum perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah. Isbah mengungkapkan tes tersebut juga bukan dilakukan di rumah Ferdi Sambo, melainkan di Mabes Polri. Sebelumnya dalam skenario yang dirancang, Sambo mengaku saat kejadian baku tembak antara Eliezer atau Baradae dan juga Brigadir J dirinya sedang melakukan tes PCR. Selain itu, Nevi juga menceritakan kronologi dirinya melakukan tes swab PCR di rumah Ferdi Sambo. Dalam kesempatan itu, Novi mengaku dirinya telah datang terlebih dahulu di rumah Ferdi Sambo. Lalu tak lama setelah itu rombongan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati seusai pulang dari Magelang pun tiba di Jakarta. Saat itu ia melihat Putri Chandrawati turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah lewat garasi bersama asistennya Susi, Kuat Ma'ruf dan juga Brigadir J. Nevi melihat raut wajah Putri dalam kondisi yang lelah di perjalanan. Ia kemudian melakukan tes PCR terhadap 4 orang di garasi. Yang pertama yang dites yakni Putri Chandrawati, kemudian ART Ferdi Sambo, Susi, Brigadir J, lalu Baradae. Nevi mengatakan tak melihat ada kecurigaan saat proses melakukan tes swab PCR. Proses pemeriksaan swab PCR pun juga berjalan normal. Yang sempat diminta oleh Putri yang meminta hasil 3 hingga 6 jam selesai tes swab PCR dalam bentuk pesan WhatsApp. Dalam sidang ini hanya ada 5 saksi yang dihadirkan, jaksa penuntut umum yakni ada petugas swab di Smart Collab yakni Nevi Afrilia, kemudian juga Isbah Aska Tilawah. Yang ketiga yakni driver ambulans Ahmad Syahrul Ramadan, yang keempat legal konsul pada provider PT Excel Axiata Victor Kamang, dan juga provider PT Telekomunikasi Seluler bagian Officer Security and Tech Compliance Support Bimantara Jaya Diputro.
Rumah sakit itu nggak langsung ke forensik yang mulia, nggak ke kamar jenazah. Oh, dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Hakim sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. Wahyu Imam Santosa terkejut mendengar pengakuan saksi sopir ambulans yang mengantar jenazah Brigadir J. Ahmad Syahrul Ramadan. Pasalnya sopir ambulans tersebut mengaku tidak diizinkan pulang. Ia diminta anggota polisi di rumah sakit Polri untuk menunggu sampai subuh. Dikutip dari tribunnews.com, Ahmad bersaksi untuk terdakwa Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November kemarin. Kepada majelis hakim, Ahmad membeberkan kesaksiannya dalam kasus ini setelah pembunuhan Brigadir J. Ia diminta mengantar jenazah Brigadir J dari rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan hingga Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Awalnya Ahmad mengaku bingung lantaran jenazah Brigadir J tidak dibawa ke ruang jenazah. Justru jenazah Brigadir J dimasukkan ke IGD terlebih dahulu, padahal Brigadir J sudah meninggal dunia dan jasadnya sudah di kantong jenazah. Setibanya di IGD, Ahmad ditanya petugas rumah sakit Polri perihal berapa jumlah korbannya. Ahmad pun bingung dan menjawab hanya satu korban. Singkat cerita, Ahmad langsung menuju kamar jenazah. Ia lantas diminta seorang anggota provos untuk menurunkan jenazah. Akhirnya Ahmad menaruh jenazah Brigadir J ke troli. Ia kemudian memarkirkan mobil. Saat itu ia sempat meminta izin untuk pulang. Namun, Ahmad tidak diizinkan pulang oleh seorang anggota di rumah sakit Polri. Bahkan dirinya disuruh menunggu sampai subuh. Mendengar pengakuan itu, majelis hakim terkejut lantaran Ahmad mau menunggu sampai subuh. Namun Ahmad menuturkan dirinya diizinkan pulang setelah subuh. Rumah sakit itu nggak langsung ke forensik yang mulia, nggak ke kamar jenazah. Oh, dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Tidak, terus di mana? Ke IGD. Ke IGD? Iya, dan saya bertanya yang sama nemenin saya, Pak izin kok ke IGD dulu? Saya bilang, biasanya kalau saya langsung ke kamar jenazah, ke ruang forensik. Oh, saya juga nggak tahu. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menjadi jarang bertemu setelah terseret kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka hanya bertemu sesekali saat proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini berlangsung. Sambo dan Putri sering melepas rindu di setiap pertemuan yang tak lama tersebut. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pertama kali bertemu setelah ditahan, yakni dalam rekonstruksi di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus 2022. Ada sejumlah momen mesra saat keduanya dipertemukan dalam reka adegan. Awalnya Ferdi Sambo sedang duduk pada sebuah sofa di sebuah ruangan. Adegan tersebut merupakan salah satu adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Kemudian Putri Chandrawati datang dan duduk di sebelah Sambo. Keduanya tampak memperagakan sebuah adegan perbincangan. Setelahnya, Sambo tampak memeluk erat sang istri sambil duduk. Sesaat kemudian, Sambo tampak menggenggam walkie-talkie. Dalam kesempatan lain, Putri Chandrawati tampak memegang lengan dan mencium pundak suaminya, Ferdi Sambo. Tepat di depan pagar rumah dinas, Putri terlihat melingkarkan tangan di lengan sang suami. Ferdi Sambo pun merespons dengan memalingkan wajah ke kiri dan berusaha mengasihi Putri dengan menempelkan bagian pipinya sekenanya ke kepala sang istri. Momen mesra lain yang tertangkap kamera yakni saat persidangan pada 1 November 2022. Kemesraan itu ditunjukkan di dalam ruang sidang. Putri mencium tangan Ferdi Sambo dan Sambo merespons dengan mencium kening dan memeluk erat Putri. Dalam sidang pada Selasa 8 November 2022, Sambo dan Putri kembali menunjukkan kemesraan di dalam ruang sidang. Putri kembali mencium tangan sang suami dan disambut dengan pelukan hangat serta ciuman di kening oleh Ferdi Sambo. Para pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan langsung riuh melihat momen romantis tersebut. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada hari ini Selasa 8 November 2022. 13 saksi akan dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ART Susi kembali dihadirkan dalam sidang tersebut. Sebelumnya Susi menjadi sorotan lantaran ia dicurigai menggunakan alat komunikasi dari telinga atau handsfree.
Jaksa menuding Susi menggunakan alat tersebut untuk mendengar arahan terkait kesaksian yang telah diskenario. Pasalnya Susi memberi keterangan yang berbeda dengan apa yang telah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dalam sidang tersebut, Susi pun menjadi sorotan lantaran ia memberikan keterangan yang terpatah-patah. Sementara dalam sidang hari ini, Susi kembali dihadirkan. Selain itu, ada pula Sartini, Abdul Somah, Rojia, Kadir yang merupakan ART Sambo. Kemudian ada Ajan Romer dan Dadan yang merupakan ajudan Verdi Sambo. Lalu Damianus Labakobam atau Damson merupakan Satpam Rumah Saguling dan Marjuki Satpam Komplek. Ada pula Farhan Sabila yakni anggota Polri hingga Leonardo Sambo yakni kakak Verdi Sambo yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini. Sidang kali ini audio pun dimatikan dengan alasan belum semua saksi hadir. Dalam kasus ini Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Barada E, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya kembali kompak menggunakan pakaian berwarna senada. Setelah bertemu di ruang sidang pun, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati langsung berpelukan. Fakta baru terungkap dalam pengantaran jenazah Brigadir J yang diungkapkan oleh sopir ambulans Ahmad Syahrul Ramadan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November kemarin. Ada anggota Provos Polri yang mengarahkan ambulans membawa jenazah Brigadir J bernama Kombes Susanto atau Santo. Ternyata sosok Kombes Santo juga menghilangkan barang bukti di TKP dalam kasus ini. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, sopir ambulans Syahrul membawa jenazah Brigadir J dari TKP rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 menuju ke rumah sakit Polri. Dari kesaksiannya, Syahrul mengatakan ia diarahkan oleh petugas Provos Polri mulai dari menangani jenazah Brigadir J hingga membawa jasad almarhum ke RS Polri. Syahrul menuturkan dirinya mengikuti arahan anggota Provos bernama Kombes Santo. Ia mengaku Kombes Santo mengarahkan mobil ambulans melaju di belakang mobilnya dan mendapatkan pengawalan. Terkait sosoknya, Kombes Susanto merupakan mantan Gakum Provos Divisi Propam Polri. Rupanya, ia juga terseret kasus pembunuhan Brigadir J. Kombes Santo disebut menghilangkan barang bukti di TKP. Kombes Susanto atau Santo juga merupakan anak buah Verdi Sambo. Ia sempat membentak Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit sesaat setelah pembunuhan Brigadir J. Fakta ini dibeberkan oleh AKBP Ridwan Soplanit sendiri. Saat itu ia bersaksi dalam persidangan obstruction of justice atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 3 November lalu. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi meminta majelis hakim kasus pembunuhan Brigadir J agar menghadirkan pihak perwakilan kantor Meta di Indonesia sebagai saksi. Hal ini untuk membongkar isi pesan percakapan WhatsApp atau WA milik terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati hingga Brigadir J. Dikutip dari tribunnews.com, permintaan Roni ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November kemarin. Pihak Meta diminta dihadirkan lantaran sebagai induk perusahaan WhatsApp atau WA. Menanggapi permintaan itu, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa menyebutkan akan mempertimbangkan pemanggilan pihak Meta di Indonesia sebagai saksi. Ia menekankan untuk melakukan pemeriksaan saksi yang sudah dihadirkan terlebih dahulu. Baru bila ada cukup waktu, maka pihak majelis hakim akan menghadirkan pihak Meta. Permintaan pengacara Baradae itu disampaikan setelah mendengar saksi pihak perusahaan telekomunikasi Legal Counsel PT XL Axiata Victor Kamang. Pihak provider dari PT XL Axiata dan Telkomsel mengklaim hanya bisa memberikan call data record atau CDR. CDR ini memuat panggilan masuk, keluar, dan SMS. Sehingga pihak provider tidak memiliki data soal percakapan di WA. Penasihat hukum, hal yang tidak penting tidak perlu ditanyakan. Hakim Ketua Sidang Terdakwa Pembunuhan Brigadir J Wahyu Iman Santosa menegur kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf. Teguran itu disampaikan dalam sidang pada Senin 7 November 2022. Teguran tegas itu disampaikan lantaran kuasa hukum meragukan kapabilitas saksi karena mengenakan anting. Saksi yang dihadirkan satu di antaranya merupakan pihak perusahaan telekomunikasi bernama Victor Kamang.
Kuasa hukum Kuat Ma'ruf memastikan Victor merupakan legal di perusahaan telekomunikasi tersebut. Lalu kuasa hukum kembali bertanya terkait anting yang digunakan oleh Victor saat menjadi saksi dalam persidangan tersebut. Namun hakim langsung memotong pertanyaan kuasa hukum. Saat itu sang kuasa hukum hanya meragukan kapabilitas Victor soal dirinya sebagai seorang legal di perusahaan tersebut. Kemudian Victor menceritakan latar belakang pendidikannya sambil melihat ke arah kuasa hukum yang meragukan kapabilitasnya karena mengenakan anting. Setelahnya kuasa hukum Kuat Ma'ruf menegaskan keraguannya dan langsung dipotong hakim. Diketahui sidang untuk Bribka RR, Kuat Ma'ruf dan Baradae digelar hari ini, Senin 7 November 2022 dengan menghadirkan 12 orang saksi. Mas, benar saudara sebagai legal Excel? Iya. Apakah di Excel diperkenankan untuk memakai anting? Hah? Saudara penasihat hukum, hal yang tidak penting tidak perlu ditanyakan. Maaf yang mulia, saya hanya meragukan kapabilitasnya aja mulia. Ya, artinya dia sudah mengenalkan dan dia sudah periksa BAP. Silakan tanyakan apa yang ada di keterangannya. Tidak penting itu. Terungkap ekspresi ganjal saat Putri Chandrawati melakukan PCR di rumah pribadinya sebelum Brigadir J tewas. Hal tersebut disampaikan oleh Nevi Afrilia, tenaga kesehatan yang melakukan swab PCR terhadap rombongan Putri. Diketahui rombongan Putri Chandrawati melakukan PCR seusai dari Magelang. Hal tersebut disampaikan oleh Nevi dalam sidang lanjutan atas terdakwa Baradae, Kuat Ma'ruf, dan Bribka RR. Dalam persidangan tersebut, Nevi didatangkan sebagai saksi yang mengaku telah melakukan tes PCR terhadap 4 orang di rumah Saguling. 4 orang itu ialah Putri Chandrawati, Baradae, Brigadir J, dan ART Susi. Nevi mengatakan ia melakukan tes PCR di lorong dekat garasi rumah. Lantas dalam persidangan itu, jaksa mempertanyakan ekspresi Putri saat melakukan PCR. Kemudian Nevi pun mengatakan Putri Chandrawati terlihat seperti orang kelelahan lantaran perjalanan jauh. Meski begitu, Nevi mengaku tak tahu pasti ekspresi dari Brigadir J. Hal itu dikarenakan Brigadir J menggunakan masker. Namun Nevi pun tak melihat ada tanda-tanda yang janggal dari Brigadir J. Diketahui sebelumnya sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J digelar Senin 7 November 2022. Sidang dengan terdakwa Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf ini menghadirkan 12 saksi. Mulai dari sopir ambulans, biro jasa CCTV, hingga petugas swab PCR. Tersorot momen ART Susi memeluk Putri Chandrawati seusai sampai di ruang sidang. Diketahui Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada hari ini Selasa 8 November 2022. 13 saksi termasuk Susi akan dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terlebih dahulu masuk di ruang sidang. Tak lama kemudian para saksi ikut masuk dalam ruangan tersebut. Saat itulah nampak Susi langsung menghampiri Putri Chandrawati yang duduk di samping kuasa hukumnya. Dari kejauhan Susi sudah mengelurkan tangannya. Putri Chandrawati pun langsung berdiri menyambut uluran tangan dari Susi. Kemudian keduanya nampak saling berpelukan yang menggambarkan seolah hubungan mereka sangat dekat. Momen tersebut pun berlangsung cukup lama, bahkan Putri memeluk sembari mengelus punggung ART-nya itu. Seusai melepaskan pelukan itu, Putri pun sempat mengusap pipi dari Susi. Tak hanya sampai di situ, Susi juga menghampiri dan mencium tangan Ferdy Sambo. Kemudian Susi kembali ke tempat duduknya dan tertunduk. Sebelumnya Susi merupakan saksi yang disorot dalam sidang terdakwa Baradae. Pasalnya ia dituduh menggunakan alat tersebut untuk mendengar arahan terkait kesaksian yang telah diskenario. ART Sambo pun membantah tuduhan tersebut. Pihak jaksa penuntut umum pun telah memastikan Susi tidak menggunakan handsfree dalam persidangan. Hal tersebut telah dipastikan kembali seusai Susi memberikan saksi di persidangan tersebut.
Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada hari ini Selasa 8 November 2022. 13 saksi akan dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ART Susi kembali dihadirkan dalam sidang tersebut. Sebelumnya Susi menjadi sorotan lantaran ia dicurigai menggunakan alat komunikasi dari telinga atau handsfree. Jaksa menuding Susi menggunakan alat tersebut untuk mendengar arahan terkait kesaksian yang telah diskenario. Pasalnya Susi memberi keterangan yang berbeda dengan apa yang telah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dalam sidang tersebut, Susi pun menjadi sorotan lantaran ia memberikan keterangan yang terbata-bata. Sementara dalam sidang hari ini, Susi kembali dihadirkan. Selain itu, ada pula Sartini, Abdul Somah, Rojia, Kadir yang merupakan ART Sambo. Kemudian ada Ajan Romer dan Dadan yang merupakan ajudan Ferdy Sambo. Lalu Damianus Labakobam atau Damson merupakan Satpam Rumah Saguling dan Marjuki Satpam Komplek. Ada pula Farhan Sabila yakni anggota Polri hingga Leonardo Sambo yakni kakak Ferdy Sambo yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini. Sidang kali ini audio pun dimatikan dengan alasan belum semua saksi hadir. Dalam kasus ini Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya kembali kompak menggunakan pakaian berwarna senada. Setelah bertemu di ruang sidang pun, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati langsung berpelukan. Barada Richard Eliezer alias Baradae meminta majelis hakim untuk menghadirkan saksi dari perusahaan Meta di Indonesia untuk bersaksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pihak Meta diharapkan hadir dalam sidang untuk membongkar isi percakapan WhatsApp milik terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati hingga Brigadir J. Permintaan ini muncul seusai provider PT Excel Axiata dan Telkomsel memberikan call data record atau CDR bukan data percakapan WhatsApp kepada hakim. Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae, kemudian memohon agar pihak Meta Indonesia dihadirkan untuk bersaksi dalam persidangan. Menanggapi permintaan Roni, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa menyebut akan mempertimbangkan pemanggilan pihak Meta di Indonesia untuk menjadi saksi persidangan. Sebelumnya, Legal Counsel PT Excel Axiata Victor Baradae, Bribka Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Victor kemudian bersaksi dan menjelaskan soal yang ditangani pihaknya termasuk data percakapan pengguna layanan Excel. Dalam kesempatan ini, Victor menyerahkan beberapa data panggilan kepada penyidik Polri. Victor menjelaskan pihaknya hanya bisa mengecek berdasarkan nomor saja, bukan query nama. Kepada majelis hakim, Victor mengaku kalau yang diserahkan itu berupa file yang dikirim dalam email. Tak hanya itu, hasil sistem yang berisi nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor KK yang sudah di-capture juga turut diserahkan ke penyidik. Tak hanya itu, Victor juga menyampaikan percakapan termasuk soal traffic sinyal dari pengguna termasuk milik Brigadir J, Susi, Kuat Ma'ruf, dan Baradae hingga Putri Chandrawati. Namun untuk percakapan dari aplikasi pesan WhatsApp tidak bisa terekam. Seluruh percakapan antara pihak yang terlibat dengan dominan terjadi di WhatsApp tak bisa diserahkan pihaknya ke penyidik. Dari kesaksian itu, Victor tidak disebutkan ada nama Ferdy Sambo menggunakan. Silakan di sini, ART silakan di luar. Ya, nanti kita akan panggil. Enggak, Pak, mohon maaf Pak, maksudnya kalau yang ini nih semua ajudan? Ini ajudan ini memberi keterangan yang berbeda. Keterangan mereka masing-masing menerangkan antara peristiwa yang ada di Magelang dengan peristiwa yang ada di Duren 3. Ya. Kita lihat perkembangan nanti Pak, kalau sepanjang ini kita akan ikut. Silahkan. Baik, Saudara Daden ya. Saya mengulang lagi cerita saudara di persidangannya Eliezer dan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati kemarin ya. Siap. Jadi saudara berangkat ke Semarang tanggal berapa?
Saya berangkat ke Semarang tanggal 3 yang mulia. Mohon yang membawa HP tolong dimatikan atau kami keluarkan saudara kalau tidak bisa tertib. Tolong petugas keamanan periksa semua yang masih menyalakan HP ataupun itu, keluarkan saja kalau memang tidak tertib. Saudara berangkat tanggal berapa tadi? Siap, tanggal 3 hari Minggu yang mulia. Tanggal 3 hari Minggu. Tanggal 3 hari Minggu menuju ke Semarang. Siap. Kemudian selama tanggal 3 sampai tanggal 4 ya, saudara berada di Semarang mengikuti kegiatan saudara Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Tanggal 4 saudara menuju ke Magelang. Ulangi yang mulia, tanggal 3 sore itu kami ke Magelang yang mulia. Oh, tanggal 3 sore ke Magelang. Oke, kemudian tanggal 4 itu di Magelang ada agenda mengantarkan anaknya Bapak yang perempuan ke sekolah Taruna Nusantara yang mulia. Ya. Di sana saudara bertemu dengan terdakwa Ricky pada saat di Magelang tanggal 3? Belum yang mulia. Bertemu dengan saudara Kuat Ma'ruf? Bertemu yang mulia. Bertemu. Oke. Saat saudara tanggal 3 itu kemudian tanggal 4-nya mengantarkan anak dari saudara Ferdi Sambo ke Taruna Nusantara. Saat itu yang menyetir siapa? Masih supir dari Semarang atau? Untuk ke Taruna Nusantara dari rumah Cempaka itu saya dengan saudara Richard yang mulia, terdakwa Richard. Oke, terdakwa Richard. Siap, saya berdua dengan supir yang disiapkan dari panitia Akpol. Saya pergi mendahului yang mulia. Oke, kemudian setelah mengantarkan tanggal 4 berangkat ke Semarang. Siap, untuk tanggal 4 sore hari saya dengan Bapak dengan supir ke Semarang, kemudian rombongan Ibu almarhum Yosua dan Richard itu kembali ke rumah Magelang yang mulia. Ya, ke rumah Magelang. Siap. Kemudian kapan pulang lagi ke Magelang? Pulang lagi ke Magelang itu tanggal 5 ya. Ya pemirsa, ini tadi kita sudah sama-sama menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, di mana tadi sudah masuk beberapa para ajudan dan juga asisten rumah tangga. Namun karena permintaan dari kuasa hukum terdakwa akhirnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama saat ini yang Anda saksikan, ini adalah keterangan pemeriksaan saksi para ajudan Ferdi Sambo. Atas kewenangan majelis hakim, sidang berjalan tanpa suara atau dibisukan. Sedikit saya review, Jaksa Penuntut Umum atau JPU ini menghadirkan 10 orang saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang digelar hari ini, Rabu 9 November 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para saksi terdiri dari asisten rumah tangga di rumah Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling, Duren 3 dan Bangka, serta ajudan dan sopir mantan Kepala Divisi Provisi dan Pengamanan Kadipropam Ferdi Sambo. Dengan demikian, sidang hari ini Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf mempertemukan dua terdakwa
dengan mantan ajudan serta asisten rumah tangga yang bekerja dengan Verdi Sambo. Ya pemirsa, demikian Presisi Update kali ini. Nantikan informasi terbaru kami dalam program Presisi Polri TV lainnya, dan Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru kami di website tpradio.polri.go.id dan bisa download aplikasi kami di Play Store dan App Store. Terima kasih, selamat pagi, dan salam presisi. Di samping penasihat hukum saudara. Baik, kepada jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum, hari ini ada pergantian anggota majelis karena satu anggota majelis hakim sedang sakit, maka kita gantikan demi terlaksananya sidang ini. Ya, silakan dipanggil saksinya semuanya. Silakan duduk. Boleh saya pinjam identitas saudara lagi? Para saksi. Baik, terima kasih. Saudara Farhan Sabilillah, tempat tanggal lahir Bogor 14 Juni tahun 1998, laki-laki, alamat Cilodong, Kota Depok, agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Siap yang mulia. Betul ya. Kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Siap, tidak ada yang mulia. Tidak ada, oke. Saudara Daden Miftahul Haq, tempat tanggal lahir Bekasi 25 April tahun 1993. Betul ya? Siap, betul yang mulia. Laki-laki, alamat di Jalan Kampung Elo, Sukamanah, Sukatani, Kabupaten Bekasi, agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Betul ya? Kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Oke. Saudara Adan Romer, lahir di Goa tanggal berapa? 1 Januari 1991. 1 Januari 1991. Alamatnya di Kelapa II, Kota Depok, agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Saudara Prayogi. Siapa yang mulia? Tempat tanggal lahirnya di mana? Atambua. Atambua tanggal? 13 Mei 1995. 13 Mei 1995. Alamat di Kesatrian Amulata, Kota Depok, agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Baik. Kemudian saudara Susi, tempat tanggal lahir Sampang 1 Juli tahun 92, alamat di Jalan Bojongan, RT 16 RW 6 Wonosobo, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Kenal dengan para terdakwa? Kenal mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Dirianto,
Tempat tanggal lahir Cilacap 15 April tahun 1994. Alamat di Dusun Sindang Barang, Kabupaten Cilacap, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja. Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Saudara Alfonsius Dua Lureng. Siapa yang mulia? Tempat tanggal lahir di Paulolo 1 Agustus tahun 95, laki-laki, alamat Pinang Ranti, Makassar, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta. Siap yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Damianus Labakoban. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahirnya di mana ini? Baulolong yang mulia. Baulolo tanggal 5 Desember 1995 yang mulia. Oke, alamat saudara? Alamat Gang Flores Ceger Cipayung yang mulia. Gang Flores Cipayung ya. Siap yang mulia. Agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta. Siap yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Abdul Somad, tempat tanggal lahir di Brebes 15 Agustus tahun 78, laki-laki, alamat di Prof. Yamin nomor 1 Brebes, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Saudara Marjugi, tempat tanggal lahir Klaten 16 November tahun 79, alamat PLN Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas. Siap, benar yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak yang mulia. Baik, yang beragama Muslim silahkan berdiri dulu, diambil sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini. Memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenar-benar. Silakan dulu. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenar-benar. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Baik, saudara penasihat hukum dan jaksa penuntut umum kita periksa bersama-sama ya, karena saksi ini sudah ketiga kalinya ini memberikan keterangannya. Kami mengusulkan dari terdakwa RR bahwa kami belum pernah tetapi kami pengen, karena ini berhubungan dengan banyak saksi yang berkenal sama mereka dan juga ajudan, oleh karena itu kami digunakan pengen satu per orang. Kalau toh misalnya digabung, paling satu ajudan dengan ART yang tidak ada hubungan, supaya tidak saling mendengar, karena mereka kemungkinan paling saling mengetahui. Oleh karena itu kami usulkan kita gunakan saksi satu-satu. Saudara penasihat hukum, kemarin di perkara di saudara Eliezer, kemudian di perkaranya Verdi Sambo dan perkaranya Putri Chandrawati, mereka kami pisahkan antara ART dan para ajudan. Keterangan mereka tidak banyak berubah di antara pada saat mereka memberikan keterangan pertama pada saksi Eliezer. Para ajudan bertetap dengan keterangan yang sama dan para ART ini sama. Pada keterangan ini kenapa kami gabungkan semua? Karena
kita sudah tahu apa keterangan saksi yang mau dijelaskan kepada di persidangan ini, khususnya untuk terdakwa yang dalam hal ini. Kalau kita periksa satu-satu, ini nggak akan efektif, saudara penasihat hukum. Majelis, kami mohon untuk tahap pertama kita lihat, kalau memang, karena bagaimana kami akan terganggu, konsentrasi akan terganggu kalau banyak-banyak seperti ini. Lain kayak kemarin 5, dan itu pun nggak banyak yang sama, berbeda-beda, paling 2 yang peciar yang sama. Kalau ini kami keberatan kalau tidak satu-satu. Nanti jangan disamakan persidangan perkara yang lain. Ini berbeda. Kami mempunyai kepentingan juga untuk membela klien. Oke, kalau kayak gitu saya akan pisahkan antara ART dengan para ajudan. Gitu ya. Tapi bukan, Pak. Ajudan kan sangat banyak. Maksudnya kecuali 1 ajudan dengan 1 RT nggak apa-apa. Tapi ini rata-rata kan ajudan. Atau misalnya mungkin ada ART, mungkin ajudan dengan ART. ART itu kan ada, atau ada sopir, itu boleh Pak. 1 ajudan, 1 ART, 1 sopir. Itu boleh Pak, nggak apa-apa. Sebenarnya apa yang mau saudara cari di dalam hal ini? Yang kita cari kebenaran material Pak. Jadi walaupun Bapak sudah banyak memeriksa, sudah banyak mengetahui, tapi kita dalam persidangan ini baru. Oleh karena itu kami pengen kita gunakan pasal 106 KUHP. Oke, per kelompok saja, para ajudan silahkan di sini, ART silahkan di luar. Ya, nanti kita akan panggil. Enggak, Pak, mohon maaf Pak. Maksudnya kalau yang ini nih semua ajudan. Ini ajudan ini memberi keterangan yang berbeda. Keterangan mereka masing-masing menerangkan antara peristiwa yang ada di Magelang dengan peristiwa yang ada di Duren 3. Ya. Kita lihat perkembangan nanti Pak. Kalau sepanjang ini kita akan ikut. Silakan. Baik, saudara Daden ya. Saya mengulang lagi cerita saudara di persidangannya Eliezer dan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kemarin ya. Siap. Jadi saudara berangkat ke Semarang tanggal berapa? Saya berangkat ke Semarang tanggal 3 yang mulia. Mohon yang membawa HP tolong dimatikan atau kami keluarkan saudara kalau tidak bisa tertib. Tolong petugas keamanan periksa semua yang masih menyalakan HP ataupun itu, keluarkan saja kalau memang tidak tertib. Saudara berangkat tanggal berapa tadi? Siap, tanggal 3 hari Minggu yang mulia. Tanggal 3 hari Minggu. Tanggal 3 hari Minggu menuju ke Semarang. Siap. Kemudian selama tanggal 3 sampai tanggal 4 ya, saudara berada di Semarang mengikuti kegiatan saudara Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Tanggal 4 saudara menuju ke Magelang. Ulangi yang mulia, tanggal 3 sore itu kami ke Magelang yang mulia. Oh, tanggal 3 sore ke Magelang. Oke, kemudian? Kemudian tanggal 4 itu di Magelang ada agenda mengantarkan anaknya Bapak yang perempuan ke sekolah Taruna Nusantara yang mulia. Ya, di sana saudara bertemu dengan terdakwa Ricky pada saat di Magelang tanggal 3? Belum yang mulia. Bertemu dengan saudara Kuat Ma'ruf? Bertemu yang mulia. Bertemu, oke. Saat saudara tanggal 3 itu, kemudian tanggal 4-nya mengantarkan anak dari saudara Ferdi Sambo ke Taruna Nusantara. Saat itu yang menyetir siapa? Masih supir dari Semarang atau? Untuk ke Taruna Nusantara dari rumah Cempaka itu saya dengan saudara Richard yang mulia, terdakwa Richard. Oke, terdakwa Richard. Siap, saya berdua dengan supir yang disiapkan dari panitia Akpol. Saya pergi mendahului yang mulia. Oke, kemudian setelah mengantarkan tanggal 4 berangkat ke Semarang. Siap, untuk tanggal 4 sore hari
saya dengan bapak dengan supir ke Semarang, kemudian rombongan ibu almarhum Yosua dan Richard itu kembali ke rumah Magelang yang mulia. Ya, ke rumah Magelang. Siap. Kemudian kapan pulang lagi ke Magelang? Pulang lagi ke Magelang itu tanggal 5 ya. Ya pemirsa, ini tadi kita sudah sama-sama menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, di mana tadi sudah masuk beberapa para ajudan dan juga asisten rumah tangga. Namun karena permintaan dari kuasa hukum terdakwa akhirnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama saat ini yang Anda saksikan, ini adalah keterangan pemeriksaan saksi para ajudan Ferdi Sambo. Atas kewenangan Majelis Hakim, sidang berjalan tanpa suara atau dibisukan. Sedikit saya review, Jaksa Penuntut Umum atau JPU ini menghadirkan 10 orang saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang digelar hari ini, Rabu 9 November 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para saksi terdiri dari asisten rumah tangga di rumah Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling, Duren 3 dan Bangka, serta ajudan dan sopir mantan Kepala Divisi Provisi dan Pengamanan Kadipropam Ferdi Sambo. Dengan demikian, sidang hari ini Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf mempertemukan dua terdakwa dengan mantan ajudan serta asisten rumah tangga yang bekerja dengan Ferdi Sambo. Ya pemirsa, demikian Presisi Update kali ini. Nantikan informasi terbaru kami dalam program Presisi Polri TV lainnya, dan Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru kami di website tpradio.polri.go.id dan bisa download aplikasi kami di Play Store dan App Store. Terima kasih, selamat pagi, dan salam presisi. Di ruang sidang, tak lama kemudian para saksi ikut masuk dalam ruangan tersebut. Saat itulah nampak Susi langsung menghampiri Putri Chandrawati yang duduk di samping kuasa hukumnya. Dari kejauhan, Susi sudah mengelurkan tangannya. Putri Chandrawati pun langsung berdiri menyambut uluran tangan dari Susi. Kemudian keduanya nampak saling berpelukan yang menggambarkan seolah hubungan mereka sangat dekat. Momen tersebut pun berlangsung cukup lama, bahkan Putri memeluk sembari mengelus punggung ART-nya itu. Seusai melepaskan pelukan itu, Putri pun sempat mengusap pipi dari Susi. Tak hanya sampai di situ, Susi juga menghampiri dan mencium tangan Ferdi Sambo. Kemudian Susi kembali ke tempat duduknya dan tertunduk. Sebelumnya, Susi merupakan saksi yang disorot dalam sidang terdakwa Baradae. Pasalnya ia dituduh menggunakan alat tersebut untuk mendengar arahan terkait kesaksian yang telah diskenario. ART Sambo pun membantah tuduhan tersebut. Pihak Jaksa Penuntut Umum pun telah memastikan Susi tidak menggunakan handsfree dalam persidangan. Hal tersebut telah dipastikan kembali seusai Susi memberikan saksi di persidangan tersebut.
Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada hari ini Selasa 8 November 2022. 13 saksi akan dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ART Susi kembali dihadirkan dalam sidang tersebut. Sebelumnya Susi menjadi sorotan lantaran ia dicurigai menggunakan alat komunikasi dari telinga atau handsfree. Jaksa menuding Susi menggunakan alat tersebut untuk mendengar arahan terkait kesaksian yang telah diskenario. Pasalnya Susi memberi keterangan yang berbeda dengan apa yang telah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dalam sidang tersebut, Susi pun menjadi sorotan lantaran ia memberikan keterangan yang terpatah-patah. Sementara dalam sidang hari ini, Susi kembali dihadirkan. Selain itu, ada pula Sartini, Abdul Somah, Rojia, Kadir yang merupakan ART Sambo. Kemudian ada Ajan Romer dan Dadan yang merupakan ajudan Ferdy Sambo. Lalu Damianus Labakobam atau Damson merupakan Satpam Rumah Saguling dan Marjuki Satpam Komplek. Ada pula Farhan Sabila yakni anggota Polri hingga Leonardo Sambo yakni kakak Ferdy Sambo yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini. Sidang kali ini audio pun dimatikan dengan alasan belum semua saksi hadir. Dalam kasus ini Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya kembali kompak menggunakan pakaian berwarna senada. Setelah bertemu di ruang sidang pun, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati langsung berpelukan. Barada Richard Eliezer alias Baradae meminta majelis hakim untuk menghadirkan saksi dari perusahaan Meta di Indonesia untuk bersaksi dalam sidang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Pihak Meta diharapkan hadir dalam sidang untuk membongkar isi percakapan WhatsApp milik terdakwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati hingga Brigadir J. Permintaan ini muncul seusai provider PT XL Axiata dan Telkomsel memberikan call data record atau CDR bukan data percakapan WhatsApp kepada hakim. Roni Talapesi, kuasa hukum Baradae, kemudian memohon agar pihak Meta Indonesia dihadirkan untuk bersaksi dalam persidangan. Menanggapi permintaan Roni, Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa menyebut akan mempertimbangkan pemanggilan pihak Meta di Indonesia untuk menjadi saksi persidangan. Sebelumnya, Legal Counsel PT XL Axiata Victor Kamang dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Baradae, Bribka Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Victor kemudian bersaksi dan menjelaskan soal yang ditangani pihaknya termasuk data percakapan pengguna layanan XL. Dalam kesempatan ini, Victor menyerahkan beberapa data panggilan kepada penyidik Polri. Victor menjelaskan pihaknya hanya bisa mengecek berdasarkan nomor saja, bukan query nama. Kepada majelis hakim, Victor mengaku kalau yang diserahkan itu berupa file yang dikirim dalam email. Tak hanya itu, hasil sistem yang berisi nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor KK yang sudah di-capture juga turut diserahkan ke penyidik. Tak hanya itu, Victor juga menyampaikan percakapan termasuk soal traffic sinyal dari pengguna termasuk milik Brigadir J, Susi, Kuat Ma'ruf, dan Baradae hingga Putri Chandrawati. Namun untuk percakapan dari aplikasi pesan WhatsApp tidak bisa terekam. Seluruh percakapan antara pihak yang terlibat dengan dominan terjadi di WhatsApp tak bisa diserahkan pihaknya ke penyidik. Dari kesaksian itu, Victor tidak disebutkan ada nama Ferdy Sambo menggunakan provider XL. Hal yang senada juga disampaikan oleh Officer Security and Tech Compliance Support PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel Bimantara Jayadi Putro. Ada beberapa nomor yang diserahkan pihaknya ke penyidik, namun tidak ada nomor atas nama pengguna Ferdy Sambo. Hanya ada nama Yosua, Putri, Susi, Richard, Riki, dan juga Kuat Ma'ruf. Dari situ, kata dia, pihaknya langsung mengakses sistem untuk melihat data registrasi dan CDR untuk setelah diserahkan ke penyidik. Bimantara mengatakan CDR hanya merekam panggilan masuk, keluar, dan SMS sama dengan PT XL Axiata. Namun apabila ada percakapan di WhatsApp, pihaknya tidak memiliki datanya. Tim kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf sempat disentil oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa saat mempertanyakan kapabilitas saksi Victor Kamang dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November.
Kuasa hukum terdakwa Kuat Ma'ruf mulanya mempertanyakan apakah benar Victor Kamang adalah benar seorang legal counsel dari PT Excel Axiata. Victor Kamang kemudian menjawab bahwa dirinya memang benar seorang legal counsel dari PT Excel Axiata. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf lantas kembali bertanya kepada Victor terkait anting yang dikenakannya. Menurut kuasa hukum, kapabilitas Victor sebagai legal diragukan karena anting yang digunakan. Hal itu kemudian mengundang teguran dari Hakim Ketua Wahyu Iman. Menurut Wahyu, kuasa hukum tak perlu menanyakan hal yang tidak penting. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf kemudian menjelaskan dirinya meragukan kapabilitas Victor sebagai legal di perusahaan PT Excel Axiata. Hakim lantas menjelaskan saksi Victor sudah memperkenalkan dan sudah diperiksa BAP seusai kasus yang kini terjadi. Dari situ Victor menegaskan latar belakang pendidikannya sambil melihat ke arah kuasa hukum yang meragukan kapabilitasnya karena menggunakan anting. Victor kemudian menjelaskan dirinya merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan S2 Magister Hukum di kampus yang sama. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf masih meragukan namun kemudian dipotong oleh Hakim Ketua Wahyu Iman. Dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan ini, pihak perusahaan telekomunikasi Legal Counsel PT Excel Axiata Victor Kamang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan untuk terdakwa Barada Richard Eliezer alias Baradae, Bribka Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Di sidang tersebut, Victor dihadirkan sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Victor menjelaskan soal apa saja yang ditangani pihaknya termasuk soal data percakapan pengguna layanan Excel. Terkait dengan peristiwa ini, Victor sempat menyerahkan beberapa data panggilan kepada penyidik Polri. Victor mengatakan file tersebut diserahkannya berupa berkas soft file dalam email. Tak hanya itu, hasil sistem yang berisi nomor induk kependudukan atau NIK dan juga nomor KK yang sudah di-capture juga turut diserahkan ke penyidik. Lebih lanjut, pihaknya juga turut menyampaikan beberapa percakapan termasuk soal traffic sinyal dari pengguna tersebut termasuk Brigadir Nofriansyah Yosua dan juga Susi, Kuat Ma'ruf dan juga Barada Richard Eliezer, kemudian juga Putri Chandrawati. Namun untuk percakapan yang dilakukan di aplikasi ketiga dalam hal ini WhatsApp, Victor menyebut kalau hal itu tidak bisa terekam. Oleh karenanya seluruh percakapan antara pihak yang terlibat dengan dominan terjadi di WhatsApp tidak bisa diserahkan pihaknya ke penyidik. Dari kesaksian, Victor itu tidak disebutkan ada nama Ferdi Sambo menggunakan provider XL. Dalam persidangan terungkap Ferdi Sambo tidak melakukan tes swab PCR sebelum kejadian pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah Duren 3 Jakarta Selatan. Hal itu diungkapkan oleh tenaga kesehatan dari Smart Collab Nevi Afrilia yang dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa Bribka Riki Rizal, Baradae, dan Kuat Ma'ruf pada Senin 7 November. Saat hakim bertanya mengenai siapa saja yang di swab saat itu, Nevi kemudian menjawab ada 4 orang. Keempat orang tersebut yakni Putri Chandrawati, Susi, kemudian Baradae, dan juga Brigadir J. Hakim kemudian bertanya soal Ferdi Sambo apakah ikut tes PCR di rumah yang terletak di Jalan Saguling. Nevi tegas menjawab Ferdi Sambo tidak ikut tes PCR tersebut. Pernyataan Nevi diperkuat oleh rekan Nevi sesama nakes yakni Isbah Aska Tilawah. Isbah menyatakan Sambo telah menjalani tes PCR pada 7 Juli pagi atau sehari sebelum Brigadir J tewas. Tes tersebut dilakukan bersama ajudannya, Daden Miftahul Haq, sebelum perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah. Isbah mengungkapkan tes tersebut juga bukan dilakukan di rumah Ferdi Sambo, melainkan di Mabes Polri. Sebelumnya dalam skenario yang dirancang, Sambo mengaku saat kejadian baku tembak antara Eliezer atau Baradae dan juga Brigadir J dirinya sedang melakukan tes PCR. Selain itu, Nevi juga menceritakan kronologi dirinya melakukan tes swab PCR di rumah Ferdi Sambo. Dalam kesempatan itu, Novi mengaku dirinya telah datang terlebih dahulu di rumah Ferdi Sambo. Lalu tak lama setelah itu rombongan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati seusai pulang dari Magelang pun tiba di Jakarta. Saat itu ia melihat Putri Chandrawati turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah lewat garasi bersama asistennya Susi, Kuat Ma'ruf, dan juga Brigadir J. Nevi melihat raut wajah Putri dalam kondisi yang lelah di perjalanan. Ia kemudian melakukan tes PCR terhadap 4 orang di garasi.
Yang pertama yang dites yakni Putri Chandrawati, kemudian ART Ferdi Sambo Susi, Brigadir J, lalu Baradae. Nevi mengatakan tak melihat ada kecurigaan saat proses melakukan tes swab PCR. Proses pemeriksaan swab PCR pun juga berjalan normal. Yang sempat diminta oleh Putri yang meminta hasil 3 hingga 6 jam selesai tes swab PCR dalam bentuk pesan WhatsApp. Dalam sidang ini hanya ada 5 saksi yang dihadirkan. Jaksa penuntut umum yakni ada petugas swab di Smartco Lab yakni Nevi Afrilia, kemudian juga Isbah Askatilawah. Yang ketiga yakni driver ambulans Ahmad Syahrul Ramadan, yang keempat legal konsul pada provider PT XL Axiata Victor Kamang, dan juga provider PT Telekomunikasi Seluler bagian Officer Security and Tech Compliance Support Bimantara Jaya Diputro. Rumah sakit itu nggak langsung ke forensik yang mulia, nggak ke kamar jenazah. Oh, dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Hakim sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J Wahyu Imam Santosa terkejut mendengar pengakuan saksi sopir ambulans yang mengantar jenazah Brigadir J Ahmad Syahrul Ramadan. Pasalnya sopir ambulans tersebut mengaku tidak diizinkan pulang. Ia diminta anggota polisi di rumah sakit Polri untuk menunggu sampai subuh. Dikutip dari tribunnews.com, Ahmad bersaksi untuk terdakwa Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November kemarin. Kepada majelis hakim, Ahmad membeberkan kesaksiannya dalam kasus ini setelah pembunuhan Brigadir J. Ia diminta mengantar jenazah Brigadir J dari rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan hingga Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Awalnya Ahmad mengaku bingung lantaran jenazah Brigadir J tidak dibawa ke ruang jenazah. Justru jenazah Brigadir J dimasukkan ke IGD terlebih dahulu, padahal Brigadir J sudah meninggal dunia dan jasadnya sudah di kantong jenazah. Setibanya di IGD, Ahmad ditanya petugas rumah sakit Polri perihal berapa jumlah korbannya. Ahmad pun bingung dan menjawab hanya 1 korban. Singkat cerita, Ahmad langsung menuju kamar jenazah. Ia lantas diminta seorang anggota provos untuk menurunkan jenazah. Akhirnya Ahmad menaruh jenazah Brigadir J ke troli. Ia kemudian memarkirkan mobil. Saat itu ia sempat meminta izin untuk pulang. Namun Ahmad tidak diizinkan pulang oleh seorang anggota di rumah sakit Polri. Bahkan dirinya disuruh menunggu sampai subuh. Mendengar pengakuan itu, majelis hakim terkejut lantaran Ahmad mau menunggu sampai subuh. Namun Ahmad menuturkan dirinya diizinkan pulang setelah subuh. Rumah sakit itu nggak langsung ke forensik yang mulia, nggak ke kamar jenazah. Oh, dibawa ke kamar jenazah dulu? Tidak. Tidak, terus di mana? Ke IGD. Ke IGD? Iya, dan saya bertanya yang sama nemenin saya, Pak izin kok ke IGD dulu? Saya bilang, biasanya kalau saya langsung ke kamar jenazah, ke ruang forensik. Oh, saya juga nggak tahu. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menjadi jarang bertemu setelah terseret kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Mereka hanya bertemu sesekali saat proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini berlangsung. Sambo dan Putri sering melepas rindu di setiap pertemuan yang tak lama tersebut. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pertama kali bertemu setelah ditahan, yakni dalam rekonstruksi di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus 2022. Ada sejumlah momen mesra saat keduanya dipertemukan dalam reka adegan. Awalnya Ferdi Sambo sedang duduk pada sebuah sofa di sebuah ruangan. Adegan tersebut merupakan salah satu adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Kemudian Putri Chandrawati datang dan duduk di sebelah Sambo. Keduanya tampak memperagakan sebuah adegan perbincangan. Setelahnya, Sambo tampak memeluk erat sang istri sambil duduk. Sesaat kemudian, Sambo tampak menggenggam walkie-talkie. Dalam kesempatan lain, Putri Chandrawati tampak memegang lengan dan mencium pundak suaminya, Ferdi Sambo. Tepat di depan pagar rumah dinas, Putri terlihat melingkarkan tangan di lengan sang suami. Ferdi Sambo pun merespons dengan memalingkan wajah ke kiri dan berusaha mengasihi Putri dengan menempelkan bagian pipinya sekenanya ke kepala sang istri. Momen mesra lain yang tertangkap kamera yakni saat persidangan pada 1 November 2022. Kemesraan itu ditunjukkan di dalam ruang sidang.
Putri mencium tangan Ferdi Sambo dan Sambo merespons dengan mencium kening dan memeluk erat Putri. Dalam sidang pada Selasa 8 November 2022, Sambo dan Putri kembali menunjukkan kemesraan di dalam ruang sidang. Putri kembali mencium tangan sang suami dan disambut dengan pelukan hangat serta ciuman di kening oleh Ferdi Sambo. Para pengunjung sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan langsung riuh melihat momen romantis tersebut. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menjalani sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J pada hari ini Selasa 8 November 2022. 13 saksi akan dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. ART Susi kembali dihadirkan dalam sidang tersebut. Sebelumnya Susi menjadi sorotan lantaran ia dicurigai menggunakan alat komunikasi dari telinga atau handsfree. Jaksa menuding Susi menggunakan alat tersebut untuk mendengar arahan terkait kesaksian yang telah diskenario. Pasalnya Susi memberi keterangan yang berbeda dengan apa yang telah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dalam sidang tersebut, Susi pun menjadi sorotan lantaran ia memberikan keterangan yang terbata-bata. Sementara dalam sidang hari ini, Susi kembali dihadirkan. Selain itu, ada pula Sartini, Abdul Somah, Rojia, Kadir yang merupakan ART Sambo. Kemudian ada Ajan Romer dan Dadan yang merupakan ajudan Ferdi Sambo. Lalu Damianus Labakobam atau Damson merupakan Satpam Rumah Saguling dan Marjuki Satpam Komplek. Ada pula Farhan Sabila yakni anggota Polri hingga Leonardo Sambo yakni kakak Ferdi Sambo yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini. Sidang kali ini audio pun dimatikan dengan alasan belum semua saksi hadir. Dalam kasus ini Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama dengan Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati telah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya kembali kompak menggunakan pakaian berwarna senada. Setelah bertemu di ruang sidang pun, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati langsung berpelukan. Fakta baru terungkap dalam pengantaran jenazah Brigadir J yang diungkapkan oleh sopir ambulans Ahmad Syahrul Ramadan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November kemarin. Ada anggota Provos Polri yang mengarahkan ambulans membawa jenazah Brigadir J bernama Kombes Susanto atau Santo. Ternyata sosok Kombes Santo juga menghilangkan barang bukti di TKP dalam kasus ini. Dikutip dari tribunnews.bogor.com, sopir ambulans Syahrul membawa jenazah Brigadir J dari TKP rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3 menuju ke rumah sakit Polri. Dari kesaksiannya, Syahrul mengatakan ia diarahkan oleh petugas Provos Polri mulai dari menangani jenazah Brigadir J hingga membawa jasad almarhum ke RS Polri. Syahrul menuturkan dirinya mengikuti arahan anggota Provos bernama Kombes Santo. Ia mengaku Kombes Santo mengarahkan mobil ambulans melaju di belakang mobilnya dan mendapatkan pengawalan. Terkait sosoknya, Kombes Susanto merupakan mantan Gakum Provos Divisi Propam Polri. Rupanya, ia juga terseret kasus pembunuhan Brigadir J. Kombes Santo disebut menghilangkan barang bukti di TKP. Kombes Susanto atau Santo juga merupakan anak buah Ferdi Sambo. Ia sempat membentak Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit sesaat setelah pembunuhan Brigadir J. Fakta ini dibeberkan oleh AKBP Ridwan Soplanit sendiri. Saat itu ia bersaksi dalam persidangan obstruction of justice atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 3 November lalu. Kuasa hukum Baradae Roni Talapesi meminta majelis hakim kasus pembunuhan Brigadir J agar menghadirkan pihak perwakilan kantor Meta di Indonesia sebagai saksi. Hal ini untuk membongkar isi pesan percakapan WhatsApp atau WA milik terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati hingga Brigadir J. Dikutip dari tribunnews.com, permintaan Roni ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 7 November kemarin. Pihak Meta diminta dihadirkan lantaran